Nih, Lu nih, nih. semua Geram lihat si Ayu itu. Mana ya silsilah ini ya? Yang lagi rame-ramenya nih Mbak Fitri nih. baru masuk nih di jalan lagi macet. Pas lihat TikTok ada kalian seru nih. Salam kenal Mbak Fitri, fans banget. Salam kenal, salam kenal. Mana ya? Itu Kak. Apa tuh? Nih Mbak, ini silsilahnya nih Mbak nih. Oh, apa itu Silsilah silsilah apa tuh? buzzer. Atas lu apa dulu Vivi? Baru gabung soalnya silsilah buzzer. Nih, Oh. nomor 1. Heeh. Nah, nomor 2 nih Dokter Andres di mana ya? Dokter Andres sama saya nih, Dok. Kayaknya aku yang 250 deh. Dokter Dokter Andreas. Kita di bawahnya Miss Gosip, Dokter Andreas. Ini ini RF saya nih. Sebelahnya Dokter Andreas, di atasnya Miss Gosip. Nih. Nah, apa Bang Raffi aku 250 yang penting aku ngikut. Oh, 250 ya, yang penting ikut ya. Aduh, ada-ada aja udah penggiringan-penggiringan mereka nih. Ada aja. Struktur loh. Apa? Sampai hari ini aku tuh baru sadar ya kok sepi ya, ini kemana orang-orang yang buzzerin aku nih? Apakah kurang bahan? Apakah belum di top up atau apa? Bingung juga. Biasa Lari di ke buzzer. aku kayaknya Kak. Oh, lari ke kamu. Heeh. Target bergeser sedikit ya. Nggak bergeser bentar karena dia nggak punya 2 alat, punyanya 1. Apa itu Kak? Reza. Aduh. Ini udah Ayo kita permainan bahas apa kuno, buzzer-buzzeran ini permainan kuno. Mereka harusnya cepat sadar ya. Kalau nggak ngaruh di buzzer-buzzer ini. Apa tuh, Pi? Enggak, salah. Ini apa sih? Ayo ngomong. Ya, apakah misalnya perlakuan terdakwa selama di pengadilan itu mempengaruhi nanti dia makin dalam? Banget lah. Oke. Berpengaruh sangat. Sangat ya itu ya. Karena aku pernah juga nih Bang Vi, aku kan pernah ada kasus di Medan juga ya. Sudah keluar tuh putusannya dari hakim pengadilan negeri Medan. Itu ada ternyata dalam putusan itu hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan gitu. Ya, Ada ternyata. sopan atau terdakwa tidak bersikap Iya. sopan. Benar-benar begitu. Pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, apa segala macam gitu. Ada Dia, ternyata. gitu kan. Iya, benar. Besok sidang nih, gimana nih? Deviana apakah datang Deviana? Melvina, siapa namanya? Zanza itu yang bisa jawab. Oh, Mbak Zanza bisa. Oh, Mbak Zanza tadi nanya di taping. Atau Deviana datang kan nih Mbak Zanza? Oh iya, Kak Fitri yang bisa jawab. Nah, ini gimana? saling itu Andreas yang bisa jawab. nih, Dokter Bang Andreas. Rapi, Bang Jering mau naik tuh, kata Kak Nora. Bang Jering, Naik Bang, naik beli, naik Naikin beli. dong. ayo dong naik naikin semua Bli. dong. Ini gimana? Naik caranya? Bang Jering. Mumpung orang-orang cerdas nih beli. Ayo dong, beli naik dong. Itu ada yang komen tuh Daviena cuci tangan. Wassalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Beli, Waalaikumsalam, Beli Jering. Ada siapa saja di sini? Ada banyak nih Bang. Ada Mbak Fitri, Mbak Zanza, ada Bang Oh Terang, ya, ada Mr. Blank. Mbak Fitri. Wow. Ada beli. Halo. Apa kabar? Bagus. Nah, bagus, ada bagus. Bang Rapi. Ada Bang Rapi, Bang Beli Jering, calon artis. Seumur hidup. Iya, kemarin udah ketemu sama Bang Raffi di backstage, cuman Oh ya, nonton di atas panggung lagi saya nih. Oh ya, Kak Fitri, saya jadi Hadir. Kak minta di mute dulu ya, soalnya Bang Jeringnya mau ada obrolan terkait Kak Fitri juga gitu ya. Oke, siap nih, kita mute semua nih. Mute, ayo. Gimana beli? Kak Fitri masih ingat gak waktu saya ribut dengan NM dan Kak Fitri yang mencoba mendamaikan kami itu. Oh, sangat ingat tuh. Sangat ingat. Saya sampai saking emosinya saya sampai bentak-bentak Mbak Fitri dan saya merasa Bersalah. bersalah sekarang. Enggak apa-apa, wajar itu wajar.
Maafin saya Mbak Wajar. Fitri ya. Saya minta maaf ya. Sama-sama minta maaf juga. Sama-sama beli. Aman, Itu aman. gila. Ini gila loh. Ini mungkin saya minta waktu sekitarnya 3 menit ya buat cerita tentang. Jadi hubungan saya sama istri saya ini mendapatkan imbas yang cukup signifikan karena ulahnya NM. Gini loh. Dari awal ya, saya cerita coba biar runut ya. Siap. Ini didengar sama semua ya, sayang? Ya. Oke. Dengar. Dengar ya. Jadi ketika saya baru kenal calon istri Nora, kan baru kenal bla bla bla, terus makin kenal ternyata dia tuh ngefans banget dengan yang namanya NM. Dulu. Ya dia pokoknya bisa dibilang fanatik lah dia tuh sangat pro NM. Dan sedangkan saya sejak lama saya sudah nggak punya respect sama sekali dengan selebriti macam NM itu. Nah itu jadi saya berpikir kan saya sepertinya sama Nora ini kayaknya I think it's gonna be a serious relationship dan ini kayaknya akan panjang hubungan saya dengan Nora. Jadi saya berpikir apakah saya bisa menikah dengan orang yang ngefans berat dengan orang yang saya sangat despise despise bahasa Inggris. Paham ya, paham. Lu percaya nggak kalian? Kami tuh sering kali, ini ketika masih pacaran ya, saya dan Nora tuh sering banget berantem gara-gara dia pro Nicky dan saya tidak setuju dengan apa yang Nicky bilang. Dan berantemnya tuh sampai physical, sampai lempar batu, lempar pisau, gila loh. Iya. Kaca Kak mobil Fitri pecah. tahu kan? Tahu, saya tahu. Kan? Sampai tahu. Itu Paham itu. energi setannya Nick Mir itu gila loh. Like fucking hell. Itu kayak saya ngeliat kayak istri saya tuh kayak kerasukan gitu. Dan ketika sekarang saya lihat video-video orang-orang nggak jelas yang pro Nicky itu, saya bisa sekarang saya sudah bersyukur gitu. Untung istri saya sudah kebuka matanya, terus pikirannya sudah kebuka. Jadi she can see the big pictures. Nah, kenapa saya anti sekali dengan selebriti seperti NM itu. Dan dia bisa lihat gambar besarnya. She put the puzzle together. Jadi dia ngerti banget sekarang dan wah gila, kalau misalnya kita tuh nggak ada yang mau ngalah tuh bisa kayak I don't think saya bisa menikah sama istri saya sekarang ini. Ngerti. Tapi beli saya juga tanya ya pada saat itu, pada saat Nicky onar gitu ya, pada saat itu kan saya juga awal-awal berteman ya. Iya. Saya itu boleh dong ya saya bertanya kepada saksi hidup saya gitu. Kan waktu itu saya yang mendamaikan, saya yang bilang nggak usah ribut-ribut, kalau nggak salah begitu kan, karena saya nggak suka juga diribut-ribut. Betul Nah sekali. ini kan orang-orang bilangnya saya dalang, saya nyuruh Nicky ribut. Nah ini saksi hidup saya beli ya, sampai saya minta tolong banget sama sahabat saya di Bali waktu itu, Gungco kalau nggak salah. Gungco tolong bilangin beli, mohon maafin Nicky, saya sampai begitu kan. Mohon maaf, jangan diperpanjang. Saya sampai telepon beli, minta maaf ke beli saat itu kalau nggak salah ya, beli ya. Iya, sempat. Itu salon yang ceritanya mau saya bakar tuh milik siapa sih sebenarnya Kak Fitri? Punya saya, beli punya saya. Nggak ada urusan sama dia, karena saya punya sahabat Fitri Supardi di Bali, dia punya area di situ baru buka. Saat itu kan Canggu masih sepi, beli belum seramai sekarang kan. Iya ya. Udah saya bilang, sekarang overload. iya, saya bantulah untuk ngeramein, saya bikin salon di situ ya, nggak ada urusan sama dia. Ya jadi si NM ini punya peran signifikan juga dalam membentuk karakter pernikahan saya dengan Nora ini. Gila loh. Iya. Dulu saya sering menenangin Nora, ya paham. Saya ingat gitu. Kalau Nora kan dulu sangat pro NM, apapun yang NM lakukan dia pro dan selalu mendukung segala macam. Dan Karena nih, kenapa Nora dulu suka sama Nicky itu karena ya seorang sosok ibu yang Nora lihat gitu loh. Kavit kan tahu kan, itu pasti kan Nora cerita kayak, Kak Nora tuh suka banget sama Mami Nicky karena dia tuh strong woman kayak gitu. Tapi selama sama Bli, kayak otaknya Nora itu disadarkan, kayak dijedotin ke tembok gitu. Nah, not physically. Nggak, ini perumpamaan. Saya nggak pernah jodohin kepala istri ke tembok. Nggak, itu perumpamaan. Jadi kami ributnya tuh udah masuk. Perumpamaan ya.
Ya kaca mobil sampai Oh, hancur. Kaca mobil saya hancur. tahu tuh yang kaca mobil hancur kan orang kirimin fotonya ke saya. Ya Iya. ampun, kenapa ini? Saya Sampai bilang begitu. gitu. Soalnya saya saking keselnya sama NM, kok kenapa orang kayak dia bisa membuat istri saya bego gitu loh dalam Beli, tapi dan Beli itu tidak terjadi di diri Beli sama istri ya, sama Nora. Saya pun sama suami pernah mengalami itu. Kenapa kamu harus serius? bantu orang seperti ini? Iya, ya, really. Anak-anak Oh, saya keganggu. Abang Chan juga Kan nggak suka sama NM. till now, kalau dia sih ya sampai sekarang. Makanya dengan kejadian ini Wah, dia bersyukur sekali. iya ya, Iya, dia tidak blessing. pernah blessing. Dia nggak pernah welcome sebetulnya ke kehidupan dia itu di keluarga kami. Cuman yang lihat anak-anaknya ya nggak ada masalah. Tapi kalau sama dianya, Cen nggak pernah suka gitu. Saya sampai kepikiran kalau istri saya nggak bisa kebuka pikirannya ngelihat impact si NM ini terhadap dirinya nih. I don't think saya bisa nikah selama ini sama dia. Paling tahan cuma sebulan kayak ya seperti kan sudah ada copy paste nya kalau perempuan dengan karakter seperti NM itu kalau ditiru ya nasibnya juga akan sama seperti NM. Iya. Ya udahlah, udah hal yang harus dilewati. Toh kita semua akhirnya tersadar kan. Itu poinnya, Yeah. Beli. Yeah, but the point of why I'm talking tonight is like firstly saya mau minta maaf sama Kak Fitri karena waktu itu saya sempat bentak-bentak Kak Fitri juga kan. Nggak apa-apa. Karena waktu itu Kak Fitri membela ini apa? Beliau nggak membela, beliau tuh Enggak. Enggak, waktu kasus yang Menenangkan. di Serang, kan Bapak sempet Oh, iya. selesai juga. Oh iya. Gara-gara bawa nama papi kan. Iya, Padahal Kak Fitri itu niatnya membela Niki gitu loh. Iya, Tapi iya, papi itu- nggak terima gitu. Iya, yang di Serang ya. Mm-mm. Oke. Ya, tapi kalau secara pribadi kan saat itu pun saya minta maaf ya, Beli, karena saya kan banyak teman di Bali. Saya respect juga sama teman Beli juga, banyak yang teman saya juga di Bali. Ya, saya ngerasa ya sudah memang harus ya saya harus minta maaf saat itu kan memang mulutnya NM kan nggak keterlaluan gitu. Yeah, this is how the universe works ya. Jadi inilah cara universe bekerja itu. Jadi yang frekuensinya low itu dikumpulin di kubunya NM, yang frekuensinya high dikumpulin di kubunya Kak Fitri yang saya lihat. Itu kelihatan banget loh. dari karakter advokatnya, karakter penasihat hukumnya, karakter apa orang-orang yang terlibat tuh kok mau kesari gitu loh. Lawyer yang memang beneran lawyer yang wise dan yang dewasa tuh pada ngumpul ke kubu Kak Fitri. Lawyer yang suka drama, sok preman, pamer senpi ngumpul ke NM. Itu menurut That's kalian aneh nggak sih? sekufu kalau di Muslim, Beli Jeri. Apa namanya? Namanya sekufu. Coba Oh gitu. Itu kok bisa jelasin gimana nih? bisa disaring gitu. Bisa disaring gitu ya dengan sama semesta tuh yang ini siapa lagi satu doktif kayak gitu tuh. Aduh, apaan coba aduh. Ya ampun. Ya, Weird, so weird. weird, ya. Tapi dikit lagi lah, Beli. Ini netizen juga kan sudah mulai terbuka ya. Mana yang pokoknya intinya dalam bermain sosmed itu kita sepakat untuk stop bullying gitu ya. Iya, true. Karena permasalahan kehidupan itu paling bahaya itu bullying. Orang mungkin menurut saya kejahatan nomor 2 itu setelah pembunuhan ya bullying sekarang. Iya. Karena lidah tuh lebih tajam dari pisau kadang-kadang. Apa namanya? Ini kalau saya ngikutin kasusnya yang sekarang ini, yang source pertama saya pasti Mr. Z. Mr. Z bagus dia karena dia meskipun dia terlihat tidak terlalu sudah Dosen nih, Beli, dosen. Iya, beliau dosen dan awal-awalnya kan beliau berusaha netral, tapi lama-lama beliau kesel. Akhirnya dia fuck it, nggak jadi netral. Jadi netral. Oh, ya. Terus yang kedua saya gini ngikutin Mbak Kak Fitri karena saya intensitas Kak Fitri menjelang sidang ini makin meningkat dan banyak ada statement yang saya rasa cukup menarik sih. Jangan lupa Kak Zanza. Kak Sansa juga. Kalau iya. Kak Sansa tuh nyari hiburannya. Kalau nyari hiburan ke Kak Sansa gitu. Karena kita berkewajiban meluruskan, Beli. Gimana? Aku bukan wanita penghibur, Beli. Iya, tapi kamu naksir sama Panda kan?
Beli jering Ya, ngefans sama Panda katanya. Ya ganteng, dia ganteng. ada lagi holiday, dia baru berangkat tadi kayaknya. Tapi kita ucapin dulu ulang tahun dong buat SID yang 30 tahun nih. Oh Terima ya, Thank you selamat Raffi. Ulang Iya. tahun. selamat dirgahayu Suk Isaidi. semua, matur suk semua. Ini tahu nggak kalian, usia band saya tuh sama usia istri saya. cuman beda beberapa bulan. Kak Fitri kapan ke Bali, Kak Fitri? Baru kemarin saya tapi nggak mampir ke ini, saya langsung ke Tulan Band diving di sana ngajak Oh, Renzo. suka diving. Suka ya. Nice. Nanti sih Ya awal next time. bulan mungkin ke sana. Next time ketemu ya. Ayo kita santai-santai sambil makan-makan gitu, ngobrol. Siap. Karena saya rasa Senang kita ngobrol di sini. kita bahas aksi pembakaran salon. Aduh, Gila. sudah saat itu beli, sumpah saya. Aduh Niki, apa lagi ini Niki? itu awalnya gini loh. Awalnya gini. Saya bikin setelah kan saya agak gimana ya, emang agak risih sama seleb-seleb yang suka bikin drama nggak yang settingan gitu kan. Saya bikin teman, intinya selebriti Jakarta is so predictable, pretensius, terus terlalu fake, palsu. Terus saya sebutkan beberapa inisial yang seleb-seleb. Dulu ya. Ya nggak tahu dari mana datangnya si Niki tuh langsung kayak ikut-ikutan komen. Ikut-ikutan. Iya. Iya. Bla bla bla. Terus dia merasa, karena saya bilang masalah prostitusi Online ya. ya. Terus dia nggak ngaku kan. Iya. Justru terus dia bilang istrimu tuh yang ani-ani. Langsung darah saya meledak, langsung dar. Kamu punya bukti nggak? Ketika saya tanya bukti, dia bilang dapat dari netizen. Apa buktinya? Oh ya, netizen yang bilang gitu. Saking keselnya tuh karena istri saya yang diserang ya, sebenarnya nggak ada urusan sama dia kan. Istri saya diserang, lalu dia bikin narasi kalau istri saya tuh ani-ani yang suka di booking bla bla. Saya sampai bikin sayembara loh di Instagram tuh, Kak Fitri. Saya bikin sayembara. Ya, ingat saya itu. Ingat ya. Jika ada yang memberi, yang bisa menyediakan providing proof, yang hard proof, yang bukti yang kuat kalau istri saya itu pernah di booking pernah dia ada di hotel apa, segala macam Saya ingat itu ya. begitu, akan saya kasih hadiah 1 miliar. Kasih hadiah. Iya. Ya, ingat saya ingat. Saya ngambil keputusan itu, saya yakin banget 100% pasti nggak akan ada yang bisa ngasih, karena saya percaya. Saya sama istri saat itu ya, ketika terjadi keributan tuh istri saya tuh udah mulai kebuka gini pikirannya sedikit, dan saya ngeliat di matanya tuh sudah ada saya bisa ngeliat ini mata orang ini, dia jujur, dia memang nggak pernah di booking segala macam, itu memang nggak pernah. Dan saya marahnya naik ya, di berita, sempat jadi berita juga, tapi sampai sekarang, sampai detik ini nggak ada yang ngasih berita bukti segala macam itu. Padahal saya cuma punya uang itu nggak sampai 1 M waktu itu. Iya, dan itulah beli. Maksudnya kalau kita itu sebetulnya bukan ke marah ya dengan ucapan-ucapan si terdakwa ini, lebih ke kok bisa gitu ya. Ya apa yang terjadi dengan saya? Apakah nggak lebih sadis beli? Saya dikatakan penipu apa? Makanya saya bilang kalau ada orang yang merasa tertipu dengan saya, bawa ke muka saya kasih 1 miliar juga. Kenapa? Jadi kita sama-sama 1 miliar ya. Sampai hari ini nggak ada yang datang. Cuman lucu. Miliar itu pemerasan, Kak. Enggak, 4 miliar pemerasan ya, bener. Cuman lucunya karena ini udah, ya suami saya memang dari awal kan sudah tahu ya, banyak dikasih tahu teman-temannya, begitu terjadi sama saya diginiin dia ketawa, beli, udah tak bilangin kan, gitu. Iya, jadi ya saya nggak putus minta maaf untuk keluarga saya sih. Till now saya selalu minta maaf. Iya, pokoknya Iya. Mbak Fitri saya lihat sekarang tuh jadi garda terdepan untuk ngelawan seleb-seleb norak kayak NM gitu dah. Iya, karena waktu saya dibully sama NM kan orang nggak ada yang berani beli untuk mendampingi saya lah, untuk membela. Maka kalau sekarang ada Dr. Reza yang dibully, ya saya yang paling berani untuk mendampingi dia. Iya. Saya nggak takut sama dia. Saya nggak takut. Kalau sekarang, God give you strength, Kak Fitri. thank you, ya. And Yes, thank you.
Dan ini untuk kebaikan, bukan cuma untuk kebaikan Kak Fitri dan kalangan Kak Fitri aja, tapi this is for the whole Semua. humanity of Yes, this. yes, yes. Untuk semua. If you love this country, if you love Indonesia, itu orang-orang yang pro NM itu sebaiknya dipindahin ke negara lain deh. Jadi kalau NM ninggalin jejak digital buruk buat orang-orang yang dia bully, saya sekarang ninggalin setiap hari, saya tinggalin jejak digital untuk melawan dia. Biar balance gitu. Iya, this world needs balance, dan itu ada di pundak Kak Fitri sekarang untuk ngelawan, jadi antitesanya. Sama Zanza dong, sama Zanza juga. Kalau sama Sansa, saya setujunya Fitri itu Sansa tuh saya setuju kalau Sansa tuh tinju sama Nikita. Siapkan ring beli. Tapi siapkan, bener. ini Saya promotor deh, saya promotornya berani saya promotor beneran. Iya, serius ya. Raffi wasit ya. Oke, gini, saya ada Ya saya bagian ngelap-ngelap aja keringat nanti. Saya ada kawan gubernur, saya nggak akan sebutin gubernur mana ya, tapi dia cukup dekat dengan partai besar lah itu. Nah, gubernur ini pernah ngomong ke istri saya, Nor, lo mau nggak bikin, dia kan lagi mempromosikan pariwisata di daerahnya tuh, lo mau nggak kita bikin boxing di sana? Gua pingin lo ngelawan Nikita, dan kalau bisa lo harus menang karena gua nggak suka sama Nikita. Pernah ada tuh percakapan kayak gitu sama gubernur itu. dan Mama gimana waktu itu reaksinya? Enggak. Ya? Enggak. Soalnya dibayar mahal ya. Itu jadi sampai kayak gitu, jadi nggak semua orang-orang politik tuh suka sama Nikita juga itu, sampai level gubernurnya jijik sama dia. I know, iya. Iya, tahu. Ini apa namanya? Ya orang tuh bukannya ini males aja beli sama dia. Betul. Itu menjawab yang saya lihat di kolom-kolom komen yang paling sering ditanya sama fans-fansnya NM itu adalah, kalau nggak ada apa-apa ngapain ngasih uang? Itu pertanyaan itu paling males ngebacanya tuh. Emangnya semua orang punya mental yang kuat? Emangnya semua orang punya cukup waktu untuk dibully ribuan orang per hari? Ribuan orang, iya. Banyak loh orang bunuh diri gara-gara dibully loh. Banyak banget. Ya itu, makanya benar kan kejahatan nomor 2 setelah pembunuhan itu bullying. Karena banyak orang bunuh diri gara-gara itu. Yeah, Dan banyak juga yang jadi korban bullying, akhirnya dia jadi pelaku bullying juga, dan akan terus tuh. Jadi kayak lingkaran setan jadinya, Raffi ya? Iya, beli betul. Betul. Dan istri saya juga waktu dibully dibilang dia ani-ani itu, dia sempat drop Mau bunuh diri. sempat mau suicide lah segala macam. Mah jangan takut sama NM, dia tuh cuman gertak aja, dia dimintain bukti juga nggak punya, cuman menangnya dia cuman gitu doang dah, menangnya orang itu. Makanya tanpa disadari oleh pendukungnya NM ini bahwa banyak orang itu yang benar-benar terlukanya itu dalam. Makanya kalau sekarang ada kata-kata yang bilang, kalian menari di atas penderitaan orang lain. Nah, saya balik bertanya, lah kalian kemana pada saat NM menari di atas penderitaan orang-orang yang dia bully? Kalau bukan ani-ani santai aja. Ya, apa namanya? Lupa tadi Papa bilang apa ya? Oh ya, di Raffi, maaf ya waktu itu saya nggak sempat banyak bicara sama Raffi waktu konser. Nggak apa-apa, beli capek banget 3 jam coba konser, bayangin aja beli, saya udah kebayang tuh capeknya gimana. 30 lagu bro. 30 lagu lagi kan. Sampai rumah nggak dipijit lagi sama istri, sampai rumah malah saya yang pijitin istri. Aduh, Kak Sansa harusnya datang ya waktu itu ya, tapi nggak jadi ya. Lagi di jalan beli kejauhan masih. Nguli. Nanti next ketemu ya beli di Bali aja kali beli. Boleh ketemu, tapi jangan ngajak Arya Weda ya. Astaga, enggak dong. Soalnya saya takut sama dia. Sama beli. takut diangkut. Jadi Bang Raffi gimana prediksi besok ini? Siapa yang somasi besok? Aduh, nggak tahu lagi nih nanti dramanya apa lagi nih. Kira-kira Mbak. Soalnya ahli nih, nanti kan ahli kan? Iya besok ahli ya. Dokter Andreas besok ahli ya, datang ya. Saksi. Gini, Saksi mumpung siapa, Dok? ada beli jering, coba prediksi berapa tahun kira-kira vonisnya nih kita Mirjani. Oke, betul. Prediksi coba berapa? Betul. Antara 8 dan 12. Oke, Mantap. betul. Mateng. Antara itu dah. Feeling saya sih. Tapi saya punya ini loh. Saya punya kawan yang lagi masuk penjara juga, ini kasus narkoba.
Jadi saya sempat berpikir ini kayak lagi berandai-andai gitu. Ini teman baik saya, ini kan teman baik banget nih sama saya yang lagi di penjara nih. Dia lagi belum sidang kan, nunggu mau sidang dan nunggu vonis. Saya sempat berpikir begini, apakah kalau misalnya saya dikasih pilihan, oke, Nikita akan dihukum misalnya 12 tahun. Kan lama tuh. Which is good news kan. Tapi teman saya juga dihukum sama 12 tahun. Gimana? Sedih lagi. Jadi bisa nggak kira-kira mendapatkan apa yang saya maksud? Jadi kalau misalnya Nikita hukumannya ringan, misalnya cuma 2 tahun, terus teman saya juga 2 tahun, apakah saya akan terima gitu? Jadi misalnya kalau disuruh milih, kamu mending Nikita dihukumnya lama tapi temanmu juga ikut lama, atau kamu milih Nikita dihukum bentar tapi temanmu juga cepat bebas? Bingung saya. Ya, bingung gitu. Ah, gitu. Bingung. By the way, saya tinggal di sebelah penjara loh. Literally. Di Kerobokan. Iya, rumah saya di sebelah penjaranya itu. Ya tapi ke penjara Kerobokan itu harus sudah dipindahin kota soalnya beli enak di situ. Saya Iya, senang daerah Kerobokan. udah direnovasi penjaranya. Kemarin kan saya ke sana besok teman saya, udah direnovasi dan benar-benar nggak ada drugs lagi di sana. Kalau dulu kan perdagangan drugs kencang di dalam kan. Di situ, iya. Setelah direnov, jadi semua serba rapi, jadi nggak ada yang punya kamar, nggak ada yang punya privasi. The drug dealing is gone down maybe 90% or more. Iya. Heeh. Saya mau tanya nih sama kawan-kawan ya, ada nggak selebriti di Indonesia yang searogan, selicik, semunafik, sok kaya, semanipulatif, sok kuat, segoblok, setolong? Yang sok punya backingan. Iya, yang sok punya. Ada nggak saya? Ayo coba yang lain tuh jawab tuh. Nggak ada, Bli. Nggak ada. Nggak ada ya? Aneh itu kok diborong semua sama satu orang itu? Gila loh tuh. Karena dia dulunya bukan artis kan. Ya, karena dia bukan manusia, Bli. Nah, menariknya ini Tak saja. menariknya ya, teman saya yang sedang di masuk penjara yang gini yang baru masuk penjara ini pernah pernah ditato sama Nikita Mirzani di Kemang. Aneh. Apa karena tatoin Niki apa Niki yang tatoin? Niki bayar. Gempa nih barusan ya? Nama teman saya Roy. Nama teman saya Roy, mereka ketemu di Kemang. Roy kan buka studio tato di sana. Terus sini kita datang, dia waktu itu masih cabai-cabean gitu lah. Om Roy, boleh nggak gua nato lu tapi gua bayar lu 50 ribu gitu. Si Roy mau aja dia dikasih mesin tato, terus Roynya ditato sama Nikita cuman ngewarnain gitu doang, dikasih 50 ribu. Tapi aneh aja ya, dua orang, yang satu deket sama saya baik banget, yang satu saya benci banget nih, keduanya masuk penjara. Dan keduanya itu ternyata pernah interaksi juga sebelumnya. Yang satu nato, yang satu ditato gitu. Weird, apa universe ini emang ajaib kadang-kadang. Di mana? Di Bali apa di Jakarta? Kejadiannya ditatonya di Kemang, di Jakarta. Bukan ditahannya. Di Bali, di sebelah rumah saya. Oh, ya, kesian. Tapi gini gampang, karena dekat jadi saya gampang ngirim-ngirimin dia makan. Istrinya juga ada kok, jadi aman lah dia. Nah semoga aja dia. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Siapa ini? Salam kenal Bu Fitri. Salam kenal. Aku dari Indonesia bagian timur Mbak Fitri. Waduh. Izin. Siap. Jadi aku tuh juga ikut Komal ini gara-gara sebenarnya satu sih, tidak mendukung namanya pembulian. Mudah-mudahan dengan kasus ini pembulian hilang. Bilang. Itu aja sih Mbak Fitri. Sepakat, kita semua harus say no to bullying ya. Siap Pak Fitri. Itu aja sih. Terima kasih. Tapi kayaknya ngantuk nih, masih sore loh. Ini Komal sampai jam 3 gempa Mbak, pagi. gempa Mbak di mana nih? Di mobil, masih macet nih. Ini barusan gempa nih. Hah? Barusan. Di mana? Ini di Jakarta. Iya di Jakarta. Ya di mana? Di Kapan gempa ya? Barusan banget nih. Ini makanya pusing dikit. Berapa SR? Nggak tahu nih, belum baca berita lagi. Saya baru aja nonton video analisa tentang ada project Blue Beam namanya. Jadi project Blue Beam ini nanti akan terjadi menjelang 2030, itu akan ada banyak gempa man-made. Jadi human made gempa. Jadi
dibuat oleh manusia. Itu tujuannya untuk seolah-olah bumi ini karena tanda kutip global warming, jadi bumi ini akan kacau balau cuacanya. Tapi itu semua engineering, itu semua tuh buatan manusia aja, teknologi. Dan nanti akan ada Waduh. banyak. Iya, Megatrust nggak beli? ya kayaknya ada hubungan sama Megatrust. Kemarin yang di Rusia itu kan Megatrust itu. Kembali ke elit global lagi. Tapi semuanya berkaitan banget ya. Gini apa namanya? Menurut kalian ya, menurut kawan-kawan, kenapa CNM ini banyak banget punya fans? Ya? Karena banyak SDM rendah beli, sorry. Ya, saya setuju. Betul. Tapi itu saja, cuman satu aja. Tapi sekarang itu nggak begitu beli. Setiap hari itu DM masuk ke saya itu saya lihat banyak juga yang dulunya ngedukung dia itu. Kan saya suka ada tuh historinya kan. Oh ini dulu ngedukung, wah caci maki ke dia tuh udah banyak banget, udah banyak yang tersadar sih sekarang. That's good. Karena gini loh Bli, dia itu bermasalah sekarang sehingga dia bisa masuk ke dalam penjara itu dengan orang yang tidak pernah ribut, tidak pernah punya masalah, dokter pula, dan apa yang dituduhkan itu nggak benar semua, ya jadi orang tuh banyak simpati ke Reza Gladys sekarang. Coba dia ributnya misalnya dengan orang yang tukang ribut juga, dengan saya lah misalnya. Iya. Gitu, tambah naik dia pasti. Makanya itu semesta punya cerita Bli. Dia harus berhadapan dengan orang yang tidak disangka-sangka bisa memenjarakan dia. Iya. Dokter yang tampaknya seperti Yang itu. dikatain pelongo lagi. Iya. Longo itu. Apa namanya? Gini lah, kalau saya punya teori begini, kawan-kawan. Why? Kenapa kita tuh fansnya banyak? Satu ya, ibarat genre musik, genrenya Nikita nih nggak ada saingan mungkin di Asia kali ya, Asia Tenggara mungkin. Jadi nggak ada selebriti kayak dia nih setahu saya sih nggak ada. Makanya orang-orang yang punya SDM rendah yang gampang dimanipulasi, gampang di gaslight, istilahnya gampang digiring, itu nggak punya idola lain yang mereka bisa relate loh. Yang relate sama mereka ya cuma CNN, karena semua semua hal-hal gelap tentang kemanusiaan tuh diborong habis-habisan sama dia, dan fans-fansnya ini merasa wah ini saya relate sekali sama orang ini karena ya satu SDM-nya rendah. Dengan SDM rendah otomatis referensi berpikirnya tipis pasti kan. Dengan referensi yang berpikir yang tipis itu otomatis ngelihat apa yang dilakukan oleh NM ini seperti asik gitu. Wih, ini orang asik ya, cuap-cuap buat kaya raya, cuap-cuap kaya raya, ngina orang. Apa adanya, katanya apa adanya gitu. Apa adanya. Tapi kalau kita lihat Bang Togar juga ngefans loh sama dia. Aduh, Togar tuh matanya di dokter loh. Apa yang dibilang sama Kak Sansa tuh, teorinya Kak Sansa tuh bener tuh. Kalau cowok. Oh, Dokter Togar sampai rela loh jadi penjamin dia. Iya. Oh, itu Kan harapan- dokter Opung Togar harapannya itu dia- Bli. Opung Togar itu sampai marah-marah ke Polres Jaksel. Apa? Ngurusin, kan saya memang dilaporin sama NM kan. Saya hadepin aja. Dia itu yang paling bersuara, suruh saya datang ya. Saya nggak peduli. Besoknya dia tersangka. Nah, udah saya bilang sama dia, Opung fokus dulu aja ke kasus. Nilai 1,8 kan? Iya. Iya. Udah begitu sekarang saya dikirimin surat Beli sama dia. Dikirimin surat ke rumah sama Togar itu. Surat tulisan tangan? Suratnya apa ya, bukan somasi gitu apa gitu. Saya sampai ngakak saya bacanya. Ini orang apa nggak punya klien atau gimana gitu. Kirimin saya Surat pemberitahuan buat Mbak datang. Bukan, perkara saya pernah ngomong ada pengacara tua kok marah-marah gitu loh. Marah-marah nyuruh-nyuruh saya datang, urusannya apa gitu. Ngomong gitu doang. Besoknya saya dikirimin surat. Togar. Dia udah tua kok nggak terima. Jadi menjawab yang tadi kata Bli Jering itu ya. Jadi mungkin gini Bli, dia itu orang yang kebanyakan ini kan sorry ya ini agak frontal ini. Mereka ini kan terkungkung dalam dogma. Jadi mereka itu ingin melakukan semua yang dilakukan, tindaknya yang tidak beretika itu dia mau melakukan yang kita lakukan itu karena mereka nggak bisa gitu.
Iya sih, merasa terwakili, merasa relatable gitu Betul. kan. Ya. Dan di Indonesia ya cuman kita yang seperti itu. Iya, cuman Tapi dia dia sempat agak agak berkurang katanya sih pada saat temenan sama saya ya, karena kan saya banyak banyak keberatan kalau dia melakukan hal-hal yang nggak baik, Iya, karena kan dia masih ada kalau dia ada sedikit-sedikit apa-apa ini saya ya. ke seret-seret kan beli, Mm-mm. walaupun terserah lah dia mau terima atau enggak gitu. Nah, saya nggak tahu sekarang ini katanya balik lagi ke zaman dulu sebelum saya kenal dia, kan saya nggak merhatiin dulu saat dulu dia belum temenan sama saya kan, Mm-mm. betul ya. Izin beli. Sebenarnya yang dukung DRG itu juga sebenarnya banyak loh beli. Cuman Iya, silent majority. mereka tuh nggak mau nggak mau bersuara. Ya tipe-tipe Karena tahu lah siapa silent majority lawan seperti itu, kan. Bang. Termasuk aku juga bang sebenarnya. Oh ya? Aku dukung DRG sebenarnya bang dari dulu. Maksudnya nggak terlalu suka NM karena bully-bulannya itu loh. Iya. Cuman Saya paling orang benci. nggak banyak ini speak up bang. Ah, betul. Saya tuh paling benci kalau NM tuh udah menghina orang miskin tuh saya benci sekali, sumpah. Itu bang. Contohnya kemarin ya bang. Coba dia laki-laki ya, udah berapa kali tuh disikat mulutnya tuh sama orang tuh. Iya, maksud aku gini bang, kalau misalkan kamu bermasalah sama orang, kenapa nggak fokus ke masalahnya? Kenapa dibawa-bawa fisiknya, miskinnya dan sebagainya? Keluarganya semua Keluarganya. dibawa-bawa. Ya, because they don't have any substance. Mereka nggak punya substansi, yang mereka punya itu cuman distraction. That's all. Iya. Contoh gini kemarin beli masalah anaknya kan, masalah si Fadel itu, maksudnya secara manusiawi mungkin kita dukung anaknya, tapi kembali lagi kenapa harus dikatain si Fadel itu apa namanya miskin, semir dan sebagainya itu kan Keluarga ya. tuh Padahal saya kan kemarin bersaksi untuk meringankan Fadel kan. Lihat keluarganya itu betul-betul keluarga yang saling penyayang ya. Saya sampai sedih banget. Mereka bertiga ini kakaknya berdua itu dia bilang, jadi waktu Fadel di penjara di Jaksel itu di Polres Jaksel, mereka itu adik kakak ini selalu ngopi di dekat Polres. Ada Alfamart tuh yang pandangannya itu ke dalam penjara. Jadi mereka tuh punya kode kalau ngelakson motor 2 kali, ntar jam 2, jam 3 itu tandanya kita pulang dulu ya. Saking solidnya itu. Menemani adiknya kayak sinyal lah, kita di sini gitu. Nanti jam 2 pulang, dia lakson pulang. Itu setiap hari beli. Wow. Setiap hari itulah yang bikin saya sedih. Blood is thicker than water, Bu Fitri. Contohnya Ya. Blood. Ya, Jadi gini, betul. kalau saya ngelihat Dan- simpelnya sih, kalau sekilas ya saya lihat keluarga Fadel tuh kompak tuh dari pilihan topinya mereka. Semua kompak pakai topi Riders. Yang ada logo itu, yang ada logo apa grup NFL di Amerika ya. Ya, jadi emang solid keluarganya itu. Two brothers mereka. coba Coba tiba-tiba ada genosida di Indonesia ya. Genosida. Tapi yang diambil tuh yang pro NM gitu loh. Kayaknya Indonesia bisa lebih yang seharusnya berdaulat dalam waktu 100 tahun bisa dipangkas jadi 20 tahun dipercepat jadi. Sampahnya hilang semua. 70%. Tapi Blijering ini sama Nora keren loh, tidak takut dibully, tidak takut diserang ya. Gimana? Saya takut dibully. Kalau istri saya masih gini ya, masih mental Soalnya belum kuat banget. Soalnya buliannya tuh pasti menjurusnya ke ani-ani, lonte dan lain-lain. Oh, kayak itu gitu. dia sedang menceritakan dirinya, Dek. Biasa itu. Betul. Kak Zanza kan dikatain LC dan lain-lain sama kayak Nora kan. Mau nanya leci itu apa sih? Oh, Elsie katanya beli. ladies court. Nah, gara-gara ikutin kasusnya NM ini saya jadi banyak tahu bahasa-bahasa kaum bengkel. Iya. Lela. Sorry. Itu bukan bahasa banci. Itu Bahasa apa itu? sekarang. Bukan, itu F itu biasanya kalau ada di klub-klub malam itu namanya ladies court. Oh. Bukan ladies court, ladies companion. Oh iya, ladies companion, maaf. Kita nggak nemenin orang di karaoke dibilang Elsie. Pokoknya dia suka-suka dia deh. Pokoknya ya, setiap yang berseteru dengan dia pasti bilang itu ani-ani. Kalau Itu- nggak Elsie. betul. Sampai Kalau adik cowok- dari sekretarisnya Pak Prabowo aja dia bilang Elsie. Coba.
Terus dia berharap Kalau cowok bandar narkoba. ya kalau cowok Makanya berharap bagus banget narkoba, waktu itu, pengangguran, makanya udah itu makanya aja. bagus banget waktu itu Rizky jedotin kepala dia itu bagus banget itu. Rizky Iya, siapa? Rizky The Titan. Iya, mantannya dia. Rizky Oh, Irmans oke, ya. Saya paling momen terkonyolnya si NM-nya ketika dia bikin surat ke Prabowo terus dengan congkaknya dia bilang saya telah menyelamatkan muka perempuan Indonesia. Dia bisa bedain, dia bisa ngebedain muka dengan wajah ya. Bukan beli, masalahnya gini loh, dia tuh pas dapat duit, dia nggak ada traktir bakso admin Gerindra pun nggak ada, giliran pas udah ketangkep baru dia cerita. Iya makanya gila dan nggak ada di dunia apa in real life ya nggak ada pahlawan tuh ngaku dirinya pahlawan. Orang lain yang itu gelar yang diberikan oleh orang lain itu nggak boleh diri sendiri ngaku saya telah menyelamatkan bla 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 Pak Prabowo tolong. Ada pahlawan telanjang di mall beli nggak ada itu. Nah, itu pahlawan kebebasan berbusana. Ada satu masa beli ya, di mana seorang pahlawan itu begitu diidolakan. Di masa Ya kan? Ya, kita bicara dulu lah ya. Lalu kemudian ketika semua orang mengagungkan dia, lalu kemudian melihat bahwa yang dikatakan pahlawan itu melakukan kesalahan, itu tidak serta-merta selalu mendapat dukungan lagi kan. Nah, begitu juga NM. Dulu ketika orang menjadikan dia sebagai simbol rebellion, sebagai simbol kebebasan. Maaf saya kurang setuju dengan simbol rebel karena dia ngerebelnya bukan apa ya basicnya dia ngerebel itu duit masalahnya bukan Iya, betul. bukan hal yang Betul. bukan hal yang Yang- noble ya. Yang dia rebel itu kan tentang adat istiadat yang kita yang seharusnya lemah lembut, Ya, kita seharusnya ramah tamah. itu saya setuju ya. Nah, lalu dia menyuarakan dengan gaya dia. Lalu kemudian ketika dia melakukan sebuah kesalahan, ya ada titik di mana orang sudah muak dengan gayanya. Iya, I think titik kulminatifnya sebentar lagi deh kayaknya. Saat ini udah terjadi. Jadi orang-orang yang membela Reza Gladys itu bukan melulu tentang membela Reza Gladysnya ya, tapi muak dengan kelakuannya. Iya. Somehow yang tersisa itu adalah orang-orang yang memang, sorry to say ya, daya berpikirnya rendah, Termasuk daya Fahmi, kritisnya nggak ada, termasuk daya Fahmi. logisnya nggak ada. Itu seleksi alam. Iya, dan dia dikelilingi oleh yes man. Jadi di circle-nya dia sekarang tuh nggak ada yang berani ngasih tahu dia, Nick ini kayaknya lu salah deh. Nick ini kayaknya kamu terlalu agresif. Nick kamu ini jangan gini. No one do that in her circle. Apakah seorang pemuja Termasuk bisa kuasa hukumnya aja nggak mengkritisi? berani beli. Itu ya kuasa hukumnya. Kemarin saya sempat bilang sama Raffi ya, saya curiga si Fahmi ini kayaknya benci loh sama kita. Kayak Gini, ada nggak? Kayak dibiarin aja gitu beli ya. dia dibiarin yang penting kan dibayar. Ada gak seorang pemuja yang bisa mengkritik pujaannya? Kalau dia nggak objektif, mungkin bisa. Sorry, kalau dia objektif mungkin dia bisa kalau mau ya. Tapi kalau kebanyakan fans kalau udah buta tuh no such thing, there's no such thing as objectivity ya. Nah itu dia. Berarti kan apa yang selama ini bersama dia, itu kan cuma orang-orang yang gak punya objectivity kan? Iya betul. Artinya orang yang punya rasional, Itu punya... saya memanggilnya yes man kalau orang-orang kayak gitu. Akhirnya semua akan memisahkan diri, nah tersisalah dengan orang-orang itu. Dan dia akan tenggelam dengan sendirinya dengan itu. Tenggelam. Iya. Masih tenggelam maksudnya sorry saya pikir abis bebas dari penjara dia ke pantai terus mendengar hilang. jadi ratu pantai selatan dah. Ya bagus Nah, artinya- analisanya bro bagus tuh. Artinya pertarungan-pertarungan inilah yang kita harapkan itu untuk ketika kita menarasikan sesuatu ya. Bukan tentang merubah Nikita Mirzani, tapi menyadarkan masyarakat. Itu Kita nggak peduli dia mau berubah atau enggak ada urusan. ya saya sudah berhasil menyadarkan satu ya mama dan itu pengorbanannya luar biasa loh, mobil sampai kaca mobil pecah, lemparan pisau segala macam. Ini ngerubah jutaan yang lainnya nih gimana caranya nih? Loh, betul Nggak, yang katanya silent majority itu aja. Ketika Kak Fitri udah bersuara, mereka kan ikut. Artinya apa sih? Kita butuh orang-orang seperti Fitri Salhuteru banyak di Indonesia. Betul, saya setuju itu. Kalau bisa diduplikasi, kalau diklon.
duplikat Karena 10 juta. Nggak perlu banyak banget sih. Perlu 10 orang aja kayak Kak Fitri. Bisa kok kualitas perempuan Indonesia tuh. Ada 2 ini sama Kak Sanza. Ya Kak Sansa juga. Jadi ada 10 lah orang kayak Sansa sama Fitri. Saya rasa perempuan Indonesia akan punya masa depan yang lebih tidak suram gitu. Kalau orang-orang seperti Ya, kalau nanti orang-orang pasti bermunculan nanti. iya, semoga ya. Tapi gini Kak, kalau misalkan Kak Zanza lagi memberikan pemahaman soal kasus ini, yang Nora sedihkan itu fansnya itu selalu membawa fisik. Itu nggak banget loh. Jadi makna Ngikutin NM. Iya, jadi makna apa ya yang Kak Zanza sampaikan itu nggak nyampe ke otaknya gitu loh. Iya. Betul. Mereka Yang- memang tidak menerima itu juga. Jadi Ini yang komen di bawah itu lihat tentang semuanya. padahal kalau dijumpain satu-satu ini, aduh. ada fenomena ya. Komennya buruk semua itu di bawah. Ada fenomena ketika seorang dokter yang punya kompetensi, punya kredibilitas dalam menjelaskan sesuatu, itu masih bisa dibantah. Sementara di pendukungnya Nikita Mirzani, ada nggak dokter yang speak up, yang bisa menjelaskan? Nggak ada. Yang namanya Ada. Oki, yang namanya Samira, itu nggak pernah hadir ke Komal untuk edukasi, nggak ada. Samira tuh sakit jiwa apa gimana sih? Diduga ya, diduga ada Diduga Ada. keras? Apa diduga? ada kelainan sama ininya kayaknya, personality disorder kayaknya dia. Dia gampang banget kayak memainkan agama gitu kan, Al-Quran ditaruh-taruh atas gitu tuh. Gini, sempat nonton film Batman yang The Dark Knight Rise nggak? Yang dia lawan Joker itu. Iya sempat. Saya karakter Sarima lagi itu mah prestasi tuh. Samiri. Samira ini karakternya kayak Joker. Dia tuh seperti nggak punya agenda tertentu. Dia cuman she just wants to watch the world burn. Dia cuma pengen ngeliat dunianya hancur kayak. Dia tuh seperti apa ya? Yang dia kejar tuh nggak jelas apa gitu. I don't know. I have a weird feeling tentang si Samira nih. Kayak ada yang aneh itu. Tapi gini Bli, masalahnya kalau memang dia itu ternyata nggak jualan produk juga, kita bisa larikan ke situ. Cuman masalahnya dia mereview produk orang, dia itu punya produk juga Bli. Dan ketika produknya ditarik yang 4 produk itu dia nggak ada perubahan juga dia. Nah, Sejak tahun berapa sih Karena Samira? dia sudah. Samira nih Kemarin kayaknya aktivis. 2024 deh. Ini Dokter Andreas yang bisa jawab nih, bestinya Dokter Andreas. Andreas Situnggir. Ini Dokter Andreas, sahabat. Andreas Situnggir. Benar? Iya. Oh, oke. Halo dok. Iya. Ada dokter dari Aku tadi. juga nggak tahu itu gimana. Oh. Tapi ada yang menarik loh. Kasus saya kan ribut sama dokter juga, sama ID. Nah, kasusnya NM nih ribut juga sama dokter. Jadi jangan-jangan saya ini kayak saudara kembarnya NM sebenarnya. Apa? Beda beli itu Masa- mewakili idealisme. Jodohnya kali. Oh, jodohnya siapa mau? Enggak gini, Mr. Blind, Nora itu suka banget cara Mr. Blind menjelaskan ya. Iya, kan? By the way, ini kayaknya beli jaring jodoh nih sama Enggak, beli jering itu pada saat kan mewakili. Saya jodoh dengan Raffi. Ya. Karena Raffi kan gundul, musuhnya Superman kan. Saya juga suka ngedram lagi Bli. Oh kan cocok kan? Dan Anda gundul, Anda Lex Luthor, saya Superman-nya. Oh iya boleh. Kalau dulu beli jaring melawan dokter itu karena idealisme, Iya betul. ya kan? Kalau ini kita Mirzani melawan dokter karena materialisme. Ya motif ekonomi. Ya. Iya, Mr. Blind keren banget. Menurut beda. menurut Mr. Blind ya, apakah timnya NM nih ada niru nggak dia strategi ketika waktu saya di Beli, pasti dia banyak belajar. Dia kan plagiat juga itu. Iya dia soalnya kelihatannya seperti kurang kreatif orangnya. Artinya ketika seseorang itu tidak mampu melawan dengan kemampuannya, Iya, maka dia hanya menciptakan distraksi kan? iya betul. At least secara kemampuan dia nothing, dia nggak mampu melawan. Ketika berargumentasi dia nggak bisa, Iya. ya kan? Ketika kita membahas substansi dia nggak mampu. Lalu apa yang bisa dia lakukan?
Sherlock, ayo kita ribut. Gitu, aduh, apa namanya? Gini loh, bro, kalau dari analisa amatiran saya, kan backingannya kayaknya udah nggak kuat lagi backingannya si NM nih. Nah, tapi dia masih punya backing yang masih bisa ngejamin dia tuh di dalam ketika di penjara dia tuh nyaman lah itu. Boleh pakai handphone, dapat kamar yang bagus, mungkin boleh masukin kasur segala macam. Nah, kalau yang itu saya percaya. Tapi kalau backing untuk ngelepas dia dari kasus yang ini nggak ada kayaknya. Emang dari dulu juga nggak ada backingan beli dari dulu Serius? pun. Cuma dia aja Backingannya Pak merasa Fitri. nggak juga karena Serius nggak bikin? gini, bukan kalau saat itu memang dia dikriminalisasi beli. Kita harus fair ya. Oh. Bagaimana undang-undang ITE ditangkap berkali-kali di depan mall itu berlebihan menurut saya. Kalau kali ini dia memang kriminal beli. Kali ini dia memang kriminal. Dan Kak Fitri serius dia nggak punya backing? Nggak ada. Asal tugas nggak ada. Berita yang beredar di circle saya sih Niki bisa NM bisa sampai masuk sekarang karena Sambo udah nggak berkuasa. Nggak ada, dia kenal juga enggak beli. Itu hoax itu, kasihan. Waktu teleponan itu bohong berarti. Bohong. Bohong. Sekarang itu Serius? chattingan, teleponan, bohong, nggak ada, nggak kenal. Asal tugas nggak ada kenal dia. Kawan-kawan kan si bukan isu sih fakta kalau kita memakai handphone di dalam kan udah semakin santer nih. Akun Instagramnya aktif. Ada video beredar dia juga. Iya, terus Hotman Paris udah ngaku terang-terangan di telepon Nikita jam 12 malam pakai WA dari penjara. Ya. Itu kenapa pihak rutan ini ya? Kok diam aja ya? Iya, kalau prediksi saya nih beli ya, saya kan mengerti ya. Sebetulnya dugaan saya ya, dia ini kan orangnya mengancam kan. Selalu mengancam. Awas ya, nanti kalau saya bebas saya kasih tahu ya di sini begini. Itu yang selalu dia lakukan dulu. Pada saat dia bargaining, pada saat dia diserang ya kita tahulah beli bagaimana ya. Ada oknum-oknum mungkin di setiap apapun kan pasti ada oknum. Kalau dugaan saya begitu. Tapi saya pikir-pikir lagi, bagus dia bisa pegang handphone di sana, biar dia rasain gitu, rasain kebebasan dia yang terenggut. Bagaimana dia begitu mendewakan dunia maya, sosmed dia itu dewa dia itu, bagaimana dia bisa seenaknya di dunia maya. Dia cuma bisa ketak-ketik aja, tapi dia nggak bisa tampil. Itu kan sakit beli. Rasain. Kak Fitri ini tipe-tipe orang yang melihat gelas itu setengah full, bukan setengah kosong. That's good. Bagus perspektifnya. Dan satu lagi, mungkin mungkin sengaja dibiarin dulu agar bisa dijadikan hal yang memberatkan nanti ketika vonis. Bisa karena ada salah satu tahanan di sana itu telepon saya. Telepon saya nangis-nangis, dia merasa dia diintimidasi sama NM. Tapi NM itu bentar Mbak disayang Fitri, di situ. harus diklarifikasi Mbak. Dia nelponnya pakai HP petugas, nanti digoreng lagi. Iya pakai wartel. Kan dia ada wartel tuh jam berapa? Ada wartel. Terus dia bilang kalau kita yang lain itu ada wartel bayar 20.000 atau berapa saya lupa gitu ya. Kalau dia enggak Kak, dia itu disayang katanya, banyak yang sayang dia bisa keluar pegang handphone seenaknya, bisa keluar masuk seenaknya gitu. Saya bilang sama namanya Shannon, saya nggak tutup-tutupin, ini memang fakta terjadi. Ya saya bilang ya kamu lapor aja ke petugas, saya nggak berani Kak karena dia disayang gitu. Nah sekarang itu anak nggak ada lagi nelpon saya, biasanya suka tuh kalau jam-jam wartel. Saya merasa khawatir ini anak diapain di situ. Iya kan biasanya. Sewaktu kalau saya bandingin saya komparasi dengan ketika saya di penjara. Jadi kalau ada yang bawa handphone dan ini di rutan ya, bukan di lapas. Jadi kan dilarang bawa handphone. Tapi kalau ada yang bawa handphone tuh kita harus benar-benar sembunyi kan, memakainya itu harus sembunyi banget. Tapi kalau ada satu atau dua orang yang sok gitu kayak mamerin dia bawa handphone, terus ada petugas dia tetap nelpon atau tetap main handphone di depan petugas. Biasanya orang-orang kayak gitu handphonenya disita. Dan setelah handphonenya disita, handphone yang lain yang di blok itu juga akan disita juga. Jadi yang terjadi adalah orang yang sok yang pertama yang membuat polisi mengambil handphone dia dan membuat polisi marah untuk mengambil semua handphone yang ada itu dampaknya orang pertama itu yang
ketangkep itu akan digebukin rame-rame. Oh gitu. Ya dia divonis 12 tahun, 7 tahun pertama masih aman, 7 tahun berikutnya udah mulai lemah, dia digebukin juga kali beli. Iya. I think Ya, that tapi ini ada informasi dari Dok Yun kemarin. Jadi kan temennya kan di situ juga. Katanya dia tuh main handphone bebas banget di sana. Bahkan dia main handphone di ruang kalapas tuh. Harus diusut Iya, di lagi bond. tuh. di lapas perempuan itu nggak ada polisi laki-laki ya? Nggak ada lah beli. Ada Paling di luar petugasnya. ya untuk penjagaan. Petugasnya ada di luar. Ya. Untuk penjagaan. Ya saya udah bisa prediksi itu, Raffi, karena dia itu pasti ada banyak ancaman. Nah, nanti saya kalau keluar saya bilangin ya, ini gini nih ya, ini di sini tuh terjadi gini gitu, selalu begitu. Aduh. Mungkin rasa takut, makanya saya bilang begini, kan ada Iza Zega tuh jadi tahanan juga di Kepanjen kan. Nah pindahin, harus satu sel, satu penjara sama Niki, baru Iya, aman. Kalau bisa satu sel tikus udah berdua tuh biar Baru aman itu. emang bisa dipindahin, Kak, Mbak. Ya kita demo aja, kita pindahin biar nggak ada kecurigaan. Para pembenci bersatu. Nah. Coba kasih. Bisa sih, tapi kalau misalkan Iza Zeganya ngajuin ke lapas ya, dengan alasan lebih dekat dengan keluarga misalkan. Kalau keluarganya di Jakarta tuh bisa-bisa aja sebenarnya, cuman prosesnya mungkin butuh panjang. Benar. Ini ada yang komen nih, apa sih? Para pembenci bersatu katanya. Oh, para pembenci bersatu. Ya udah pasti. Ya udah pasti, emang Udah benci. pasti. Dengan semua sifat seorang NM tuh, masa nggak ada yang benci sama dia sih? Iya. Kalaupun nggak ada beli ya, berarti aku salah satu-satunya. Mungkin ini Bang, mungkin belum pernah kena caci maki. Jadinya ya begitu dipuja. Kemarin kan ingat waktu debat ada ibu-ibu tuh, saya pokoknya pro nih kita Iya. bla bla. Saya tanya dia balik kan, ibu bisa nggak sebutin sifat baiknya nih kita satu aja? Nggak ada. Terus ngapain masih dukung? Ya saya suka, soalnya dia apa? Soalnya dia ceplos-ceplos. Prestasi ceplos-ceplos, fuck. Pernah juga Nggak tuh ada, ntar ini lucu nih, karena kau dibayar abu-abu, nggak ada Kak, kami tidak menerima duit dari yang Kakak bilang abu-abu. Kenal pun juga belum Kak, kayak mana? jangan salah beli. Pernah juga lo di apa namanya di TikTok bilang netizen miskin. Aku pernah lihat loh. Siapa? Si NM ini bilang dasar netizen miskin Ke siapa bicara seperti itu? ke publik. Oh, netizen dibilang miskin itu? Iya. Iya, tapi netizen tetap Tapi tetap mendukung dia kan. Tapi Masih masih ada tetap banyak netizen ini yang nih. dukung. Dibilang miskin. Berarti kan aneh. Bodoh. Dia nuduh Reza Gladys miskin mau ngasih duit 5M, tapi bilang Reza Gladys tuh juga di saat yang sama juga bilang Reza Gladys tuh kaya raya semua disuap. Gak Ya nyambung, kayak gak kenapa nyambung. dia beli semua? Iya betul. Kalau dia emang kaya sekaya congornya itu bilang dirinya kaya, kenapa nggak dia yang sogok semuanya? Iya. Goblok. Emang pelin-pelan, bentar A, bentar B, itu sedeng dia tuh. Ini nih saya mau tanya Kak Fitri nih. Kak Fitri. Kak Fitri. Kak Fit, Lagi Tapi- toilet kayaknya lagi ke toilet. toilet kayaknya. hadir. Oh, itu. Gini, Kak Fit, buku rekeningnya BCA-nya si NM kan udah ketahuan. Kira-kira dia masih punya modal berapa lagi kira-kira? Ya, kalau saya itu kan sebetulnya makanya kalau waktu dia teriak-teriak miskin-miskinin saya ya beli ya, semua orang dimiskin-miskinin. Kenapa saya nggak mau ngelawan? Karena saya tahu dia miskin. Jadi kalau dimiskinin sama orang miskin ya udah kita sama-sama miskin gitu, nggak usah marah gitu. Nggak usah ikut campur deh lo kata. Ah. Naikkan aja Kak ini Kak yang namanya Halo Aku Dika Kak. Halo aku Dika. Naik aja Kak, naik. Kenapa nggak boleh ikut campur? Ini kan masalah publik Kak. Bisa lah kita Kenapa? Oke nih coba. naik aja Kak, naik Kak. Iya, naik. Yaudah nih saya naikin nih Kanora. Halo Dika. Kalau kalian bilang biasanya kau siapa? Kalau ini artis nih, artis sama artis berarti boleh dong. Aku baru kali ini lihat Kak Nora anu nih. Coba. Enggak, Tapi gini, kalau Kak. ngomongnya sembarang turunin langsung ya. Kenapa Kakak? Ini kan masalah publik Kak. Orang berhak memberikan pendapat Kak. Gimana? Aku tebak dia menghujat. Ngomonglah Kak, Halo Dika. Kayak mana? Halo. Halo Dika.
Belum, dia belum Oh ngomong. belum. Oh, ternyata dia yang buzzer. Ngomong lah Kak, nih bisa adu debat sama Bang Jering. Aku aja Mbak yang netizen waras. Coba apa buzzer? Apa buzzer? Kamu Buzzer. nggak mau dikata buzzer, tapi kamu sok-sokan bilang nggak usah ikut campur. Maksudnya kayak mana? Kayak gini. Enggak. Halo, siapa namanya? Siapa Dika. buzzer? Siapa? Enggak, apa tadi buzzer? Ya, kamu bukan buzzer ya? Apa? Bukan ya? Enggak, tadi apa buzzer? Iya. Kamu buzzer bukan? Bukan. Oke. Oh, ini Dika. Kenapa kami membicarakan NM di sini ya? Ini bukan perkara sepele loh. Ini perkara masa depan bangsa, atau enggak? Kamu mau generasi kita selanjutnya tuh semua ngefans sama NM dan semua hobinya ngebully, body shaming, ngatain orang miskin, sok paling kuat, sok paling arogan. Kamu mau anak-anakmu kayak gitu nanti ke depannya? Kau pikir ini hal sepele ya? Di mana kamu sekolah? Apa? Ya ampun. Dari tadi Perlu dengerin banget kalau orang gitu kamu ngomong. tahu kan saya pendukungnya, sekolah di kelihatan mana. kan. Enggak, kamu sekolah di mana? Kamu mau generasimu nanti ke depannya kayak itu, kayak junjunganmu? Jawab aja dulu. Terus saya harus ngasih tahu gitu sekolah saya di mana. Ya jawab Iya. aja kan kau naik nih. Kalau kamu nanya saya sekolah di mana? Lu udah dikasih panggung lu, bukan dimanfaatin lu. Diajak nggak ngobrol terima. sama Tadi nggak terima dikata buzzer. Nggak terima kan? Iyalah, orang gua nggak dibayar kok. Nah, kita juga nggak dibayar. Kita Nah, dia pengertian dia nih menurut mereka tuh buzzer tuh dibayar. Nah, pertanyaan gua buzzer tuh menurut lu definisinya apa? Halo, coba jawab. Ya, buzzer. terus nih, apa masalahnya bilang nggak usah ikut campur deh lo? Maksudnya kayak mana? Oh. Kok nggak jawab? Apa ulang-ulang? Karena Ini pakai bahasa isyarat aja nih, bahasa isyarat aja nih. Ini pertanyaanmu nggak usah kamu Dia ngomong nggak usah ikut campur deh lo. Mention ke akun ini. Maksudnya kayak mana Dika? ya Kenapa kita nggak boleh bersuara Dika? kita Apa yang salah? Jawab aja dulu. kita harus pro NM ya, harus pro NM ya kita ya. enggak tuh. Ya udah, kalau emang Banyak kok. Bang anjing, turunin bang. Bobby caper banget lu bego. nggak boleh lo gitu. Homo. Gak sorry keceplosan diri ya Tuhan. Udah lah nggak ada isinya. Enggak, lu akun lu cuma tinggal ini nih. Melambai, astaga. Ditanya alasannya Nggak, ini orang kayak playing victim gitu loh. Dia nyuruh orang nggak boleh ikut campur. Tapi giliran dinaikkan, dibilang buzzer nggak terima. Tapi dia nuduh kita dibayar sama abu-abu, kan kurang asem. Ya itu pendukung dia itu ya Nah, standarnya ya nih, begitu. nih. Ini baru nih ketua buzzer Dedi lagi. halo. Ah. Selamat malam. Kalau kita berdiskusinya cuma segini aja tuh kita hidup di dalam ruang dengung istilahnya, echo chambers. Jadi kita nggak mendapatkan referensi lain gitu loh. Jadi ada bagusnya kalau ada 2 atau 3 orang yang punya perspektif yang kontra dengan kita. Itu menarik itu kalau didiskusikan. Nah, Kalau equal nggak apa-apa bang. Kalau equal nggak apa-apa. Tapi kalau model orang kayak tadi, terus kita beradu argumentasi dengan mereka, kita nggak mau ketularan pertanyaannya, bodoh. ada nggak edukasinya nanti? Well, kita tidak bisa terlalu meremehkan intelektual semua manusia. Mungkin ada beberapa orang yang bisa berubah setelah mendengar beberapa diksi-diksi yang bagus gitu. Jadi tergantung No, gini maksudku beli. kekuatan diksinya. Oke, coba nih kita Maksudku gini. undang-undangin nih. Ketika misalkan kita berdiskusi dengan orang ya, kita kan pasti paham ya. Kita mau diskusiin apa sih? Nah, ketika misalkan kita berdiskusi tentang hukum, otomatis yang kita bicarakan kan substansi hukumnya. Betul. Lalu ketika dia membahas tentang kehidupan Reza Gladys, worth nggak kita berdiskusi dengan orang yang begitu? Enggak. Ya udah, karena sampai detik ini belum ada ya, bukan nggak ada, tapi belum ada yang benar-benar bisa secara equal dengan kita. Ini aku nggak bicara tentang intelektualitas ya, tapi memang paham arah diskusi itu mau kemana dan tujuannya apa. Ya.
kita sama-sama mau mengedukasi nih. Iya. At least ya, kita tidak ingin merubah pandangan seseorang. Tapi setidaknya dengan mendengarkan komal-komal ini, orang bisa, kita memicu Ya, cara dia berpikir. diskursus sehat seperti ini sangat bagus untuk dipelihara. Tapi menurut saya jika ada 2 atau 3 yang beda. Kita sering kok Billy kayak gitu, sering. Sering ya? Iya. Sering. Maaf saya sangat jarang, ini komal ketiga saya nih. Tumben. Menarik. Ikut-ikut Komal gini menarik. Iya, karena kita bisa belajar, Kak. Kalau kita tuh pertama begini Beli, di awal ya. Pertama kita yang harus pengen kita lakukan itu yang pertama itu meluruskan narasi bengkok. Which is Macam-macam, kayak contoh mensomasi BCA itu kan bengkok. Terus kemudian mengatakan pasal 369 itu pasal pencemaran, itu kan bengkok. betul. Ya. Kemudian kosmetik yang abal-abal dan overprice, overclaim, itu kan bengkok. Iya. Nah, kita menghadirkan orang-orang yang punya kompetensi untuk menjelaskan itu, dokter, ya kan? Kemudian orang yang memang hukum. Lalu kemudian ketika kita menghadirkan, ini contoh ya, kemarin ada gugatan tentang barang bukti. Itu kan aku sendiri yang nanya ke Beli Jering, karena Beli Jering pada saat itu mengalami. Iya. Iya kan? Kan aku singgung waktu itu. Iya, ingat. Itu untuk memberitahu ke masyarakat bahwa, men, ini ada loh orangnya yang mengalami pada saat itu, yang menggugat juga tentang barang bukti itu, tapi ditolak. Iya. Kita cuma pengen nyampaikan itu sebenarnya ke masyarakat, supaya mereka tuh jangan tergiring opini. Tahu nggak narasinya apa? Wah itu buktinya nggak sah nih, kita bakal bebas. Ya jelas lah, gitu-gitu aja dari dulu. One prestasi lah, masih lah. One prestasi, yang digugat one prestasi, tapi perjanjiannya belum bisa dibuktikan, gimana ceritanya? Iya, sinting orang. Izin Beli, Mbak Fitri izin turun. Makasih ya Mbak Fitri, tetap semangat. Raffi? Ya, terima kasih. Bang Ardi ya? Oh, Bang Ardi ya? Iya, Bang Ardi dari Makassar. Terima kasih, Bang Ardi. Makasih Mbak Bang Ardi. Marsa, makasih. Sehat selalu Bang. Have a good Sehat night. selalu. Ketua Dedi, semangat. Bang Rapi. Dadah Bang Tapi Ardi. ada yang mau aku sampaikan buat Oke. Beli Jering nih. Oke. Apa tuh Blind? Aku respect banget Ya. ketika tadi sempat merinding ketika Beli Jering minta maaf ke Kak Fitri. Keren. Pokoknya Saya big juga minta respect lah. maaf sama Beli Jerry. Saya juga sama-sama minta maaf. Pokoknya big respect buat Beli Jering. Ya. Thank you. I should have done that long time ago. Though. Saya seharusnya melakukan itu enggak sekarang. Itu berapa tahun lalu ya, Nora ya? Tahun 5. 5 tahun lalu ya? 2 tahun lalu deh Lebih kayak. saya. No. Lebih. Enggak yang Lebih. paling gini loh. Ini Nora sedikit cerita ya. Jadi waktu kasus beliau yang di Serang itu Kak Fitri itu bener-bener ngebelain mati-matian. Bahkan Kak Fitri itu sampai dibentak-bentak sama Beli Jering by voice note. Itu makanya bingung juga kalau Kak Fitri dibilang dalang. Itu menurut Nora sih enggak ya. Karena selama ini malah Kak Fitri yang bantu untuk mendamaikan waktu itu. Sampai Nora nangis-nangis loh itu. Bener kan Kak Fit? Iya. Sampai Iya, Nora ingat juga saya. bilang, Kak Fit tolongin Kak, ini sebenarnya nggak mau ribut kayak gitu loh. Maksudnya ini kan yang bermasalah kan Beli Jering sama dia gitu. Kenapa jadi Nora yang diseret? Itu kan yang aneh sampai dikatain lonte kayak mana itu. Iya, ingat saya, makanya saya waktu itu sedih juga ya dia harus begitu. Karena kan saya nggak ngikutin terus kan Nora kan. Kalau saya tahu dikasih tahu begitu ya, sebetulnya saya sempat marah juga waktu itu. Kenapa sih harus begitu? Ya udah dia dengan ya dia kan begitu. Kalau saya kan waktu itu nggak terlalu merhatiin sosmed kan. Kalau tiba-tiba di rame di DM dikasih tahu tuh baru. Terus tiba-tiba yang Beli, saya tahu kenal sama Beli, terus waduh saya harus minta maaf, saya cari Beli kan waktu itu. Saya minta maaf, ya sudah dia agak keberatan juga waktu itu. Ngapain kakak minta maaf? Enggak, saya bilang. Karena saya merasa kamu ini kan main sama saya nggak mau punya musuh gara-gara saya berteman sama kamu nih, saya bilang gitu. Nggak bisa begitu, nggak bisa juga setiap dia bermusuhan terus saya juga harus jadi musuhnya, kan nggak bisa begitu kan. Guilty by Iya. association namanya itu. Iya betul, selalu saya ya merendahlah untuk ya maafin untuk saya tuh memperkecil kebencian orang terhadap diri saya juga. Kenapa saya harus deket dia gitu kan. Seharusnya Itu sih, Nikita, Bli.
Kalau Nikita tuh punya kompas moral, sebenarnya dia bisa ngaca dari Kak Fitri kan, kalau dia kompas moralnya masih hidup ya. Kompasnya rusak. Iya, dia baca aja bukan kompas, dia bacanya ini koran lampu merah. Pos kota dia. Pos kota sama warta kota. Kak Fit, Ya. waktu membela dulu, Mm. banyak nggak teman-teman selebriti atau teman-teman artis lain yang, Kak ngapain sih belain Oh, dia? semua. Hah? Semua rata-rata begitu. Bahkan saya yang pada saat itu banyak yang komplain kan, enggaknya. Saya bahkan beberapa bertahun-tahun itu ada acara-acara penting teman saya itu mereka tuh izin sama saya. Kak, aku nggak undang kamu ya. Nah, saya tahu kenapa. Karena kalau dia cuman undang saya, si NM nggak diundang, dia akan marah kan. Jadi saya udah nggak usah undang saya, udah nggak, good luck, congratulations, gitu-gitu aja terus itu bertahun-tahun. Tapi begitu saya sekarang begini ya, mereka happy sih ya, finally gitu, semuanya bilang finally. Ya, sempet. Buset, berarti kan di dunia mereka sendiri, di dunia dia sendiri aja, banyak yang gak suka sama dia. Iya, karena saya tuh selalu bilang sama mereka semua, rata-rata yang saya kenal, tolong banget ya, jangan dulu bermasalah karena saya juga kan nggak bisa mengontrol dia 24 jam. Kalau dia ya beberapa selebriti juga sebetulnya saya damaikan banyak ya. Saya telepon, maafin dia gitu. Bisa saya damaikan. Tapi kita lihatnya gini aja ya teman-teman ya. Kalau memang dia selalu mengatakan bahwa dia kan ada tuh bilang banyak yang terakhir itu kan dia bilang dia menuduh saya yang mengajarkan dia untuk ribut, dia Iya, itu iya, iya. sebetulnya orangnya baik, bla 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 Heeh. gitu kan. Saya nggak melihat ada satu teman selebriti satu aja yang ada di samping dia saat dia mengalami masalah ini. Ya udah nggak usah datang ya, dukung aja gitu komen, semangat Niki misalnya gitu. Saya Ada nggak kan? lihat sih. Emma Waroka. Ya lupa. Entah selebriti apa dia, aku juga bingung. Gitu. Lagi juga itu wartawan parah banget juga. Emma Waroka diwawancarain pas lagi nungguin Grab Di mana? di pengadilan. Bentar ya, Grab saya udah datang kan teh. Wah, bangsat. Terus Kak, waktu dulu ya. Bener beli itu lucu banget beli. Dengar. Absurd. Terus Waktu masih wartawannya dengan diajak masuk ke Grabnya, lanjut wawancara di Grabnya lagi ya. Kali-kali. Aduh. terus Kak, waktu masih bersama dia ya, ketika Kakak nasehatin dia, itu seperti apa sih responnya dia, Kak? Dia tuh kalau saya nasehatin kebanyakan ya awal-awal argu dulu kan, Kak gini. Terus kan kalau biasanya kalau dia udah mulai nggak bisa saya kasih tahu tuh saya agak naik nadanya. Ya sudah, kalau yakin dengan keyakinannya sudah, sana nggak usah tanya-tanya lagi apa gitu. Dia diam kalau gitu. Dia diam. Cuman yang terakhir saya benar-benar marah itu sampai kita ribut kan gara-gara masalah anak kan. Karena menurut saya ada di hidup dia itu kan untuk bela anak-anaknya kan. Kasihan sama anak-anaknya. Kok terakhir dia mempermalukan anaknya se-Indonesia, kan nggak begitu. Saya bilang, saya ini bela kamu untuk dibully, untuk capek banget untuk kepentingan anak. Kok sekarang kamu gituin anak kamu gitu. Sudah, saya udah nggak mau mendengar alasannya lagi. Saya bilang, kamu mendingan beresin dulu tuh urusan kamu sama anak kamu, baru kita temenan lagi. Disitulah dia marah. Oh, berarti pada kasusnya si Loli itu turning point-nya ya? Turning point-nya itu, karena Titik balik. bagaimana saya itu ya gini ya, kalau dia merasa jangan ikut campur urusan anak dia gitu loh. Kenapa selama dia berteman dengan saya, dia tuh selalu bertanya tentang apa yang harus dilakukan terhadap anak-anaknya, kan saya dilibatin terus loh. Tapi kalau giliran saya nasehatin untuk ya yang sepatutnya aja lah jadi seorang ibu, bagaimana waktu anaknya di London lagi enak-enak sekolah harus komentar masalah dia dengan suaminya sampai dia
bully sampai dia bukan diusir ya, sampai dia harus keluar dari sekolahannya karena dia nggak mau bayar, itu kan menyakiti ya. Menurut saya, buat apa sih kamu segitunya gitu untuk kepuasan pribadi, untuk dipuji sama netizen, sampai dia mengorbankan mental anaknya di sana. Dia kan nggak tahu berapa kali dia anaknya mau mengakhiri hidupnya, saya harus tenangin. Dia nggak bisa makan di sana, saya urusin gitu. Tiba-tiba dia bilang kemana-mana saya brainwash anaknya. Makanya saya sekarang bertanya sama dia itu. Anaknya kan sekarang udah bebas nih, sudah bisa bicara. Ya saya tunggu dari pernyataan anaknya itu bener nggak kalau Ibu Fitri ini nge-brainwash dia. Sampai hari ini nggak ada dia ngomong begitu. Makanya pada saat saya bersaksi kemarin di pengadilannya Fadel, majelis hakim ingin tahu cerita apa sebetulnya yang terjadi saat anak itu ada di UK kan. Ya saya ceritakan apa yang saya tahu, saya ceritakan. Sebetulnya poinnya gini, itu anak tidak akan seperti ini sekarang nasibnya kalau tidak diganggu oleh ibunya untuk ikutan urusan yang bukan urusan anak kecil gitu kan. Dan satu itu, kedua, kalau anak itu 6 kali pulang ke rumah ibunya dibukakan pintu, nggak ada juga kejadian itu. Saya nggak membenarkan Fadel ya, tetapi kan Fadel ini juga remaja yang masih labil ya. Dia salah, benar dia salah. Tetapi nanti akan mengejutkan di dalam fakta persidangan itu, saya nggak bisa ngomong di sini. Fadel salah, tapi dia nggak, salahnya itu bukan dengan apa yang dituduhkan oleh NM ke dia gitu. Kasihan sebetulnya, ada kasihannya tapi memang ada salahnya. Kejadian ini banyak dilalui pasangan remaja ya. Harusnya tuh nggak seheboh ini, bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Karena bagaimanapun kan ini menjadi catatan hidupnya anak dia kan, jadi jejak digital. Benar, Bagaimana itu dia yang sebenarnya. dipermalukan se-Indonesia, bagaimana dia di live itu kan, live tuh digotong-gotong begitu, dibongkar aibnya gitu. Saya bilang sama dia, Benar Kak Fit, benar. Itu yang paling kita cegah sebenarnya ya. Secara nggak Sebentar, langsung dia sebentar, ngebully sebelum ke Bang anaknya. Sauki, Bang Mr. Ben, ini ada tamu nih, ada Mbak Rika. Mbak Rika, halo Mbak Rika. Makasih Kak Raffi. Ya, Halo sama-sama. malam, aku Gimana nyimak Mbak Rika? Kafit lagi bicara. Ada pandangan nih terkait kasusnya Nikita Mirzani. Kalau aku sih ngelihatnya Kafit itu sebenarnya selalu ada buat Kaniki. Di saat baik ada, di saat lagi bermasalah juga ada gitu. Maksudnya aku sih ngelihatnya ya manusia memanusiakan manusia lah intinya gitu. Tapi kan butuh orang kayak Kak Fitri juga untuk seorang Kaniki gitu. Jadi di Indonesia ini aku sih ngelihatnya ya nggak berani ngomong sih, cuman intinya ya semangat terus Kak Fitri, terus jaga kesehatan sama jaga diri karena berbahaya banget itu netizen Indonesia. aman. Makasih Mbak Rika. Iya udah gitu aja, aku nyimak sukses selalu aja, sehat-sehat karena serem aku ngelihatnya netizen. Iya. Semua pelajaran sih Kak Fit, aku ngeliat Kak Diki harus belajar bisa lebih baik lagi, menghargai orang lain, waktu dan kesempatannya, kayak gitu aja sih ngelihatnya. Ya udah Kak Fitri orang yang paling kenal lah, pasti mengerti lah gitu maksud dan tujuan Kak Fitri. Aku justru ngelihatnya kebaikan gitu sebenarnya, cuman ya udah jadinya susah gitu jalannya. Gitu aku lihatnya. Iya Mbak Rika. Oke. Kalau Bang Sauki, Halo, assalamualaikum semuanya, selamat malam. Waalaikumsalam. Iya, makasih Kak Raffi. Ya aku salah satu orang yang kagum banget sama Kak Fit. Bang Sauki penyanyi nih. Kak Fitri. Iya, kurang Ambon. Saya Bang kemarin Bang, Makanya saya Raffi lihat Bang. Kak Fitri di sini Calon aku, artis. iya, amin, terima kasih. Iya, aku reason kenapa aku masuk di sini karena ada Kak Fit juga, karena aku termasuk orang yang suka juga sama Kak Fit, meskipun aku juga
fans terdakwa ya. Maksudnya aku melihat dari kebaikan dulu sama-sama. Maksudnya kayak dulu kan kalian dekat banget gitu, dan aku tuh paling senang sama kalian berdua gitu kan. Dan jujur li, kalian kan dulu punya kayak panggilan tuh adeknya kakaknya. Nah makanya itu aku sama sahabat aku, kita akhirnya panggilnya kayak gitu, kakaknya sama adeknya gitu. Cuman yang bagusnya kita nggak bentrok, alhamdulillah gitu kan. Nah Ya. gitu, iya. Dan aku amazed banget karena Kak Fit dulu juga pernah pulang ke Ambon untuk gempa waktu di Ambon Oh sama iya. NM dulu, dan gue kayak mikir gitu, kayak artis Ambon belum tentu datang gitu loh, tapi Kak Fit ya, karena Kak Fit orang Ambon kan, tapi kayak Ya. orang-orang kayak yang terkenal di Ambon gitu nggak ada yang datang gitu. Jadi kayak waktu lihat kalian berdua datang tuh gue sampai dulu kejar-kejar kakak sama dia tuh di Geprek Bensu di Ambon gitu kan, cuman nggak dapat foto tapi it's okay gitu kan. Oh Nah iya gitu. iya. Iya gitu. Dan guys, kalau kalian mungkin kalian di sini belum pernah ketemu Kak Fit, saya pernah lihat ya in person gitu, itu aslinya lebih cantik. Waduh. Jadi Makasih. kalau dibilang kayak nenek-nenek atau apa, aduh itu Saya udah biasa, nenek-nenek itu. juga. Cantik, seksi, Iya, iya, tinggi. iya gitu. Jadi kayak aku tuh, dan kan aku sering lihat Kak Fit juga sering speak up ketika bilang kayak aku selama ini didoxing dan gak ada satupun yang menolong aku. Aku pernah di posisi dibully kayak gitu Kak. Jadi akhirnya aku sempat DM Kak Fit, mungkin Kak Fit lupa atau apa, aku sempat bilang tuh kayak, Kak Fit baca dong DM-nya. Aku bilang tuh kayak, aku bisa paham gitu, karena orang kadang melihat kita tuh kita marah, tapi orang tidak paham ketika kita itu tersakiti gitu loh. Jadi kayak Iya. ketika Kak Fit speak up, akhirnya aku tuh paham. Padahal aku tuh pembelanya yang di sana ya, tapi aku Iya, tidak iya. membenci Kak Fit gitu loh. Maksudnya kayak aku pikir dia juga baik gitu loh, karena kayak aku tuh suka banget dia tuh kayak dia pernah di spill sama Melody Suborno, dia tuh kayak salah satu artis yang kalau ada gempa atau ada musibah, dia orang pertama yang suka menyumbang. Dan aku tuh paling suka sama orang kayak gitu kan Kak. Nah cuman mungkin gini, kadang ketika kita merasa terlalu benar, akhirnya kita merasa kayak kita tuh yang lebih baik dari semua orang. Akhirnya kita bisa doxing orang, kita bisa berkata ngata-ngatain orang, kayak menurut kita ya udah karena kita benar gitu. Cuman Allah itu memang nggak suka sama orang yang berlebihan ya, menurut gue gitu loh. Iya. Jadi Iya kayak betul. ya udah, kayak sekalipun kita benar tapi ada batasannya gitu, kayak makanya Allah tuh nggak suka kita terlalu Tapi melampaui gini batas Bang gitu kan. Soki, tadi Bang Soki bilang Bang Ah. Soki membela sebelah sana, itu maksudnya Nikita gitu kan. Nah sekarang saya mau pertanyaan selanjutnya gini Iya, Bang iya. Soki, Bang Soki ini membelanya dari ranah karena Bang Soki ini memang mengidolakan sosoknya, atau memang membela dari Bang Soki tahu nih kasusnya kayak gini gitu. Gini. Menurut aku ya, dengan dia sudah di sana itu kayak menurut gue itu udah terbalaskan ya. Itu menurut gue ya. Kayak ya udahlah nanti hasilnya seperti apa. Tapi aku kan kadang punya empati juga kan, kayak sedih juga gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan ya. Jadi aku memang melihat dari sisi baiknya aja sih sebenarnya gitu loh. Kayak gimana ya, maksudnya. Tapi aku tetap ngefans sama kalian berdua. Maksudnya apapun itu, aku pernah DM kakak juga. Aku bilang kayak apapun terjadi, aku berdoakan insya Allah suatu saat kalian bisa rukun lagi. Nanti itu mau terjadi atau tidak, pokoknya insya Allah. Gitu aja. Ya, terima kasih doanya. Kalau doa kebaikan kan tetap terima kasih ya. Tapi kalau saya boleh berdoa juga buat diri saya, janganlah saya dipertemukan dan berteman lagi Ya dengan dia. Allah, ya, Jangan. ya. Maaf ya kak ya. Maaf. Jangan. gitu. Sudah cukup. Ya. Kak Salki mau nanya, apa kebaikan Nikita Mirjani 3 saja yang paling mengena di hati kakak? Aduh, Kak Zanza. Ya Allah. Nggak nanya doang. Ya aku nggak perlu spill ya, maksudnya ya kan setiap orang pasti punya kebaikan juga kan kayak kayak maksudnya, aduh aku no comment lah, pokoknya aku Ngeri ya, Nggak boleh. Salki ya, kalau mau ngomong aja kita gemeteran iya gitu loh. tapi Jun Ya, sumpah makanya aku itu kan Kadang-kadang gue juga harus tahu, misalnya nih ya, anak cucu turunan gue ini akan mengikuti kebaikan Nikita, misalnya apa gitu, apa rajin nabung gitu, atau bahasanya yang kata-kata mutiara gitu, atau yang mana gitu loh. Ini apa namanya, untuk sebagai bahan contoh untuk turunan kita kira-kira apa yang bisa diambil dari Nikita Mirjani?
Pertanyaannya ke siapa nih, Kak? Aduh. Enggak, maksudnya aku bilang tadi ya, nobody's perfect gitu kan, nggak ada orang yang paling sempurna di dunia ini. Kita pasti punya sisi baik, kita juga punya sisi tidak baik ya, namanya kita manusia Kak, because we are human being gitu kan. Tapi ya aku pokoknya aku kalau mau dia, pokoknya ada baiknya sih menurut aku, karena yang aku bilang tadi waktu gempa Ambon Bro, dia datang, bro. padahal dia bukan orang Kalau Ambon. gempa Ambon saya cut ya. Kalau masalah gempa Ambon itu memang pada saat itu kenapa dia ikut? Emang saya mau berangkat dengan Kakak Ocha. Oh, Kak Ocha yang polisi kan ya kan? Kakak Ocha itu kan bikin geprek bensu di sana. Nah, dia memang mau ikut. Bukan inisiatif dia yang mau ke sana. Memang saya pas mau berangkat, Kakak boleh nggak saya ikut? Ya saya ajak gitu. Oh, gini, Ya. Ini ada pertanyaan dari Beli Jaring mau saya bertanya tambahin nih. ya. Tadi Bro kan bilang setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, Iya. sayangnya NM ini bukan manusia beneran, jadi Ya Allah. dia tuh gini, dia tuh jangan Sebenci maksudnya jangan Ini baru legend nih. jangan sebenci-bencinya Maksudnya manusia setengah dewa apa nih? Iya, makanya kan saya bilang begitu. Kan katanya setiap orang pasti punya sisi baik. NM enggak? Karena dia bukan manusia biasa, dia manusia istimewa, spesial. Cocoknya bukan ke masuk penjara, tapi cocoknya masuk rumah sakit jiwa. Ya. SLB. Ya Allah, janganlah. Maksudnya apa ya? Aku Tapi pokoknya aku Kak Bang Soki ini takut nggak? Maaf ya, maaf banget. Bang Soki takut nggak? Kita ini semuanya takut nggak sama neraka? takut lah. Nah, tapi kalau NM kenapa enggak ya? Cita-citanya sebenarnya ya deh. Biar ketemu Michael Jackson Nggak, katanya. mungkin bercanda atau gimana ya, meskipun itu juga tidak dibenarkan ya, tapi pokoknya aku tuh I wish the best untuk Kafid sama terdakwa juga gitu kayak ya. Tapi itu pun kakak Kafid kayak aku siapa aku ini gitu kan, cuman ya sayang juga sih, aku sering lihat gitu kan ke video-video kalian dulu gitu kan, aduh kok jadi kayak gini ya gitu, sedih aja sih. Bro, boleh nggak nanya satu lagi sama Bro? Ini kan kita kan mau mensomasi Bank BCA. Nah, jadi jadi menurut dia tuh kalau yang member prioritas tuh harus dilindungi, rekeningnya nggak boleh diakses tanpa izin, bla 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 bla. Yang saya ingin tanyakan ke Bro adalah, kalau koruptor itu semua ngikutin stylenya Nikita, gimana dong cara kita nangkap koruptor, Bro? I have no idea bro, aku nggak bisa. Iya. Tapi kalau dan postingan itu dan penggiringan itu diamini oleh Nikita Mirzani di akun Instagram dia, dan dia di situ dikatakan dia mengutip pasal yang menguntungkan buat diri dia sehingga dia bisa menggiring opini kepada masyarakat untuk memboikot BCA, dan itu terjadi sampai BCA bikin statement loh, Bang. Iya aku sempat lihat juga sih. Aku ya gimana ya, maksudnya ya begitulah. Cuman aku di sini aku tidak mau aku nggak ada niat yang gimana gitu di live ini. Ya aku karena di sini tadi aku bilang aku masuk karena ada Kafid di sini. Ya. Aku minta maaf juga, dulu aku sempat kecewa juga sama Kafid gitu. Tapi aku tidak membuli ya, tidak pernah membuli. Cuman kayak tapi cuman setelah itu aku menghargai point of view-nya Kafid, pendapat Kafid gitu kan, karena Kafid yang lebih tahu apa yang Kafid rasa. Cuman kembali lagi ya, I love peace ya, aku cinta damai. Cuman Allah ya, Tuhan yang Maha Esa yang bisa membolak-balikan hati. Aku cuma berharap suatu saat nanti insya Allah semuanya akan baik-baik lagi. Janganlah. Tolong jangan berdoa itu, janganlah. Doalah yang Tapi ada Bang Soki berdoa. Bang Soki ada berdoa buat Nikita semoga dia tobat. Aku tidak bisa. Aku mentingkan introspeksi ke diri aku dulu ya, kayak aku juga bukan hamba yang baik. Tapi yang jelas aku pengen semuanya jadi baik-baik. Kak Niki mungkin bisa belajar dari hal ini juga gitu. Ya kami juga di sini pengen yang baik-baik juga, Bro. Iya benar.
kebaikan kami ingin dijauhkan oleh Nikita Mirjani. Amin ya Allah. Amin. Kak Zanza. Tapi bro, Kafit, aku orang Ambon Kak. Jadi ya, bro, yang maksudnya Ambon ini, senang lah gitu ada orang Ambon. Kafit kan orang inspirasi juga kan dalam berusaha. Iya. untuk standar Iya, iya. untuk standar penggemar fans nih kita, bro ini lumayan bagus. Enggak begitu. Ya, maksudnya Besok bagus sih. gimana cara, ya? cara berargumennya masuk akal gitu, nggak Nggak kayak dikit-dikit yang tadi ya. nggak dikit-dikit Enggak, body iya, shaming, karena playing aku tetap victim. menghargai. Aku tuh belajar untuk tidak mau melihat cuma di satu sisi, dan aku menghargai setiap orang yang berpendapat gitu. Jadi kayak aku bilang tadi, aku sempat kecewa sama Kafit, tapi setelah itu aku jujur aja ya, aku waktu nonton Kafit di ini, Denny Sumargo ini, akhirnya aku kayak paham. Oh, ya udah, kita kan nggak pernah di posisi orang kan. Apalagi Kafit bahasanya kayak bilang ketika aku dibully aku tidak pernah dibela sama siapapun gitu. Jadi kayak karena aku pernah merasakan hal yang sama juga, pernah jadi korban bully kan. Jadi oh ya udah, oke. Tapi aku memilih untuk tidak juga membenci siapapun gitu. Cuman aku berdoa aja gitu, mudah-mudahan dengan kejadian ini belajar untuk lebih baik lagi gitu. Karena aku bilang tadi, kadang sekalipun kita benar, jangan terlalu kita berlebihan gitu. Karena Allah nggak suka kalau kita berlebihan gitu. Itu menurut aku ya. Jadi pokoknya insya Allah semuanya baik-baik gitu. Maaf ya Kafit ya kalau aku sok-sok kayak. Iya. Tadi ada satu akun yang komen katanya mungkin aku kayak lagi merayu Kafit untuk apa, kayak kuis apa ya gitu. Aduh, mohon maaf ya, aku kerja, aku punya gaji guys, sorry ya. Ya udah. Kakak, aku izin turun ya. Ngeri aku dibilang jilat-jilat. Nah, itu ya maksud aku tuh, tidak semua orang yang punya mental kuat. Jangankan untuk speak up membela Reza ya. Untuk membela di dunia maya berkomentar pun kayak Mbak Rika ini kan nggak takut ya, takut dengan buzzer-buzzer apalah. Kalau saya kan nggak ada takutnya. Oh iya. Kenapa saya harus takut? Karena kita itu harus mulai mengembalikan kehidupan manusia ini di dunia nyata. Jangan apa-apa itu patokannya dunia maya. Kayak saya misalnya Instagram saya dihilangin nih, saya nggak ada sedih, seujung kuku pun saya nggak sedih. Kalau saya ditanya, kenapa sih kamu nggak sedih? Ya yang harus sedih Meta lah, bukan saya. Kenapa saya harus sedih? Meta lah yang harus sedih kehilangan saya. Kenapa saya harus sedih? Nah, hidup saya kan di dunia nyata ya, hilang bikin lagi gitu. Maksudnya itu bukan apa ya. Ayolah kita itu jangan terlalu jangan terlalu apa-apa itu kita yakinin itu yang di dunia maya gitu. Tapi Kita si itu harus Doktif, ngembaliin. Doktif akunnya di Itu situ agak marah-marah. Marah-marah dia ya. Bahkan Kak, orang-orang ini juga tidak berani. Jangankan membela orang yang benar, dia mengatakan Nikita Mirjani kapan salah saja tidak mau. Itu yang bahaya. Jadi Itu bahaya. orang yang paling jahat itu adalah orang yang membiarkan kejahatan. Yeah. Betul. If you are not a part of the solution, you are a part of the problem, gitu ya. Nah, itu dia, betul. Oh, pertanyaan terakhir saya buat Kak Fit. Besok Davina datang nggak? Saksi? Kayaknya enggak. Enggak ya? Enggak. Ya itu itu balik lagi dia takut karena paham. dia ini kan sebetulnya nggak boleh seperti itu ya. Kalau saya bilang culas ya dia culas sih, mohon maaf ya. Karena terjadinya laporan ini kan untuk semua, bukan untuk diri Dokter Reza dan suami aja, Jadi untuk semua. Dia cari selamat gitu ya. Dan dia pun menyemangati Bli pada awal terjadinya laporan ini kan dia juga memberikan kesaksian, bercerita tentang apa yang terjadi di diri dia gitu. Tapi untungnya kan kesaksian dia itu di bawah sumpah. Jadi sebetulnya tidak datang dia itu nggak masalah gitu. Cuman kita melihatnya sebagai ini orang punya adab nggak sih gitu. Iya, betul. Kenapa kamu berlindung atau naik ke perahu pada saat ada badai? Udah kelihatan daratan sedikit kamu terjun berenang sendiri, dia nggak tahu di pulau itu ada buaya, ada ular, ada apa, belum sampai Bli. Belum sampai. Betul. Kan harusnya dia tetap satu perahu. Ya, tapi ya kita doakan aja, siapa tahu, who knows ya, dia change her mind tiba-tiba. Nggak bisa Bli, karena harus bisa, ada jawaban dan rasanya Dokter Reza pun udah nggak mau berharap dia ya sudah untuk mensupport seperti pada saat
dia kan ternyata orang pertama kali yang dibully kan, yang dihancurkan sama NM ini. Pada saat dia orang pertama yang dihancurkan, Reza dan suaminya itu memberikan semangat, Oh gitu. tempat dia curhat, bahkan berkali-kali datang ke rumahnya di Jakarta gitu. Tapi kita lihat kan netizen ini pintar-pintar ya, mana sebetulnya yang baik, mana yang enggak. Anyways ya biarin aja beli. Ya, yang baik biasanya nggak loud biasanya, maka yang baik-baik itu nggak ribut biasanya dia, ya gitu Iya. kayak silent majority gitu. By the way, saya mau pamit, kayak ini mau pijit istri dulu. Siap-siap. Ya ini saya juga baru nyampe rumah nih, dari macet sampai datang oh ya, ini. abang Tapi nanti malam abang gabung lagi dah. Abang Gimana? Cancan itu suka main PlayStation apa sih? Penasaran? Dia main biliar beli. Oh biliar, kayaknya main PS. Enggak, kalau PS mah nemenin Renzo aja. Dia Oh, biliar. soalnya saya hobi PS. Main PS-nya apa beli? Tekken, PS5, PS4. Wih, Tekken lagi. Tekken lagi. Pakai siapa karakternya? Saya pakai Leroy. Woi. Oke, guys ya semua terima kasih. Oke, thank you Bli, thank you banget Bli. Thank you Bli, thank you. Aku juga pamit. Tolong jangan sama Kak Bitri. Tolong jangan benci. Ayo boleh Oh itu siapa tuh? Tolong jangan dibenci istri Wah. saya yang Enggak bakal yang beli, mantan tenang Bli, ada yang apa? mantan Oh enggak dong. mania. Kak Bitri bentar. Kanora, walaupun nggak ada beli jering naik dong. Bang Jali nih, Bang Jali. siap. Ya. Ya, siap. Mr. Blind. Oke, sekali lagi selamat ulang tahun Ya, Kak. buat Superman is Dead yang ke-30. Thank you. Selamat ulang tahun. Happy birthday Superman is Dead. Happy birthday SID Jaya selalu. Oke, thank you Kanora, thank you Bli Jering. Kak Bitri bentar. Thank you Kanora, thank you beli jering. Ya Kanora, makasih banyak udah mampir. Bang Raffi, Kak Zanza, Mr. Blind, Kak Fitri, Kak Rika, Kak Dedi, Bang Do, Waon, kami turun ya. Besok Ya, besok lagi habis sidang ya. Yaudah. Terima kasih Kak Nora. Selamat malam. Terima kasih Nora. Bli Jering, selamat malam. Ini Selalu, Bang Wak, Bang Wak nih mau Bang Jali. Bang Wak mau Aku turun ngobrol juga. sama Mbak Fitri. Salam kenal Kak Zanza Waong Bella. aja. Dadah Siap, Kak semuanya. Rika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, thank you. Wak ogah, Wak ogah. Waong ya. Aonga bukan Oh, Wak ogah, salah. Waong ya. Nah, apa Maya kabar ya? Aku alhamdulillah sehat. Gimana Wak ogah mau bicara sama Mbak Fitri, katanya Mbak Fitri mau istirahat tuh sebentar. Iya. Aku tuh sebenarnya ngidolain Kak Fitri ini sebenarnya. Waduh, terima Waduh. kasih. Banyak idola Kak Bitri. Iya. Yang idolain saya siapa nih? Aku mengidolakan Juga. selalu. Makanya aku kadang suka heran orang yang bilang apa sih yang nepos lah apa sih gitu. Aku suka komen ada ya aku nggak perlu sebut orang yang mukanya merot ya peot tapi yang disindir itu Kak Fitri mulu. Secara Kak Fitri nggak pernah ngomongin dia, itu kasihan orang itu. Nepos asal aku lihat dia live gitu kan. Nepos terus bikin nepos apaan. Terus pas aku lihat dia di stasiun TV, ternyata mukanya aja pun peot-peot udah di dunia nenek ya. Dan kalau dibandingkan sama Kak Fitri itu jauh ya, bener nih, bukan karena Kak Fitri, bukan karena aku Beda, yang bener gitu ya. Iya. Tapi orang itu kok bisa ngomongin Bang Dul izin kayak di mute gitu. dulu Bang, suaranya berisik Bang. Berisik ya? Oh bukan Bang Dul deh, tapi Wak On sendiri. Aku berisik ya? Enggak lanjut Bang. Lanjut aja nggak apa-apa. Oke. Berisik aku ya? Nggak apa-apa, lanjut aja Bang, masih kedengeran tapi. Iya, jadi ya kayak gitu. Sebenarnya aku bener ngelihat orang yang suka apa sih namanya ngomongin Kak Fitri tuh diam aja. Aku yang salutnya dilihat Kak Fitri tuh di situ gitu. Ya, Gitu sih. nggak perlu kalau gini, kalau apa ya, kalau kita udah, maksud saya selalu bilang kan, saya ini udah kuat banget gitu mentalnya untuk berhadapan. Kalau saya memutuskan untuk membela Reza, kan saya udah ukur kekuatan mental saya itu seperti apa, karena saya sudah duluan untuk
meluruskan fitnahan yang dilakukan oleh terdakwa kan. Saya tahu resikonya Iya. apa. Ternyata satu sih kuncinya untuk dunia maya ini abaikan saja. Abaikan saja, dan selama kita tidak pernah merasa terganggu, dan saya juga tidak pernah merasa terganggu segala doxingan terhadap diri saya, ya saya nggak peduli juga itu, karena itu tadi kita tuh harus mengembalikan kehidupan kita itu di dunia nyata. Karena yang penting buat saya kan orang-orang yang ada di hidup saya dan saya kenal. Kalau yang nggak kenal ya mereka kan bebas berkata apa aja. Keren. Bener sih. Saya ini nih yang kayak nih yang lady ini, coba deh Bang Raffi naikin yang lady ini dari tadi nih, nepos, judol, pelakor katanya, ini kan udah saya tuh Iya, udah nggak itu bisa kayak marah. gitu-gitu. Saya tuh Yang udah nggak lady bisa ya? marah. Saya udah nggak bisa marah lagi dengan kata-kata itu karena udah terbiasa diucapkan kan. Tapi kalau bisa jadikan aku momot bang, akun ini belum jadi momot. Yang spam berkali-kali itu dibisukan gitu loh. Bu Fitri, fallback Coba. aku dong. Iya, jadi dibiarin mereka ini ngomong-ngomong kayak gitu, kebaca. Iya. Tapi Iya, ini iya. bukti ya guys ya, seperti yang ditanya tadi itu. Iya. Saya nggak terganggu juga gitu karena udah kita kan kalau udah sering dipanggil apa gitu, misalnya dipanggil mohon maaf ya monyet misalnya gitu, ya awal-awal mungkin kita marah ya, panggil gua monyet, kita Lama-lama sering kan ya jadi biasa ya. jadi biasa gitu. Lama-lama jadi biasa. Jadi tuh sama aku juga kan, aku kan suka speak up tuh. Itu aku dikata-kata yang dibilang aku nggak punya kerja lah, pengangguran lah, si brengos lah, yang apa pokoknya aku dibully abis. Kalau itu mah masih biasa, Bang. Yang lebih parah lagi orang tua kita diposting. Oh iya. Iya. Aku kan ngebela Mumpung Kak ada Fitri Kak banget. Fitri dong, mumpung ada Kak Fitri dong, Kak. Ini udah capek kita klarifikasi, tapi masih aja opininya berkembang dengan orang-orang yang kayak dong-dong kayak gini. Mereka selalu bilang aku pinjam duit sama Kak Fitri, padahal itu bukan pinjam duit loh. Ini, dan tuh ada yang bilang gini Kak, minjem duitnya sama Nikita Mirjani Kak. Gak ada itu, aduh, kita tuh susah dan saya ngejelasin sama mereka itu. Mereka keyakinannya seperti itu karena ukurannya junjungannya itu tadi. Kalau Nikita, kalau Nikita menurut aku pinjem uang enggak. ke saya iya gitu. Jadi Kalau- gini Kak, jadi orang ini kan jelek kali kalau orang dibilang minjem duit gitu ya. Ceritanya Iya. tuh kayak gimana gitu. Nah, ini kalian ya, ini langsung sama Kak Fitri. Jadi nggak usah kalian goreng-goreng lagi udah. Kak Zanza. nggak ada itu. Sebenarnya mereka tuh tahu yang sebenarnya menurut aku mereka tuh tahu yang benar, cuma Denial. ya karena junjungannya itu tadi. Sebenarnya mereka sadar sebenarnya itu salah. Aku yakin kayak gitu. Iya, tapi Ya, mereka seperti, fanatik banget. Iya, karena sudah mencintai yang enggak, ya cinta nggak ada, yang cinta buta itu tadi. Jadi ya kayak gitu. Kesel sebenarnya aku. Gila. Apalagi kalau kurasa pun yang pembela-pembelanya juga nggak 100% membela sih, menurut aku memanfaatkan situasi itu lebih tepatnya kalau menurut aku sih. Sebenarnya tuh yang berpengaruh itu fansnya juga sih Bu menurut aku ya. Karena dia tuh kayak ngegoreng-goreng gitu loh. Kayak misalkan nih problem ibu sama si NM. Padahal kan masih sepele ya. Aku kan dulu kan ngefans NM juga kan. Terus masih sepele nih. Tapi mereka Sekarang itu kamu yang sadar nggak? Sekarang udah Sadar. sadar belum? Udah sadar. Sadar. Alhamdulillah. Nah, dan mereka itu kayak ngegoreng-goreng masalah sepele, jadi kayak percaya. Dan mereka tuh DM-an. Ternyata yang ngebikinnya si anaknya ini tuh di brainwash Kafit loh, kayak gini-gini loh. Jadi kayak, hah? Masa iya sih? Kita sebagai fans aja yang masih linglung gini, kayak ikutan ke brainwash. Untungnya aku juga nggak ikutan gila juga kan. Dan sempat aku ngebela Ibu Fitri ya, yang terjadi apa? Orang tua aku diposting, KTP ku diposting. Gila emang. Oh, kamu yang diposting-posting sama mereka? Iya, jadi aku yang diposting tuh orang tua aku, KTP ku. Padahal mereka kan ngancem-ngancem gak jelas. Kalau kalau KTP diposting, laporin polisi Bang. Masalahnya itu akun bodong Bang, mau ngelaporin kemana? Itu Nggak apa-apa, laporin akunnya. Oh gitu Itu ya? iya, itu nanti urusan Direktorat Cyber yang nyari orangnya. Nggak ada masalah, Disangkanya? laporin akunnya. Hah? Iya, memang itu pada gila sih, fanatik Bang. Aku kan udah bilang, nggak mungkin lah Kak Fitri nge-brainwash anaknya, dia sayang banget sama anak kecil. Ya nggak mungkin gimana, liatin aja dia iri banget sama kesuksesan anaknya. NM katanya. Kan dia ngebandingin sama si ini. Waduh. Anaknya yang shock sukses juga. yang mana, Raffi?
Makanya aku bingung kan. Anak yang baru 18 tahun masa sukses. Apalagi ya Bu, fansnya NM ini ada perempuan yang udah menikah, yang udah maaf ya udah punya anak, tapi otaknya juga agak-agak gitu loh. Maksudnya ingetin lah yang masih mini-mini gitu, yang umurnya masih di bawah dia. Jangan begini, jangan barbar. Ini malah mensupport, dibully-bully, diedit-edit mukanya, dipitnah ini itu. Aneh tahu, aneh banget. Nah, satu lagi gue kasih tahu buat yang di bawah dari tadi bilangin Les Biola. Kalau kalian udah tahu kayak gitu, jangan pernah rebut Fitri Salhuteru dari gue. Paham kalian ya? Iya, sekarang jadi opininya Les Biola ya. Iya, sekarang itu Nggak tahu narasinya dia, ya. Jangan Narasinya itu jangan sekarang. ada yang ganggu gadun gue, paham? Jangan ganggu. Udah paham judul udah lewat. Apalagi Les Biola, saya didoain meninggal kemarin lewat. Maka sehari ini saya bilang, kemana ini kok? Apakah sepi? Apa nggak ada bahan kok? Bos buzzer nggak ngegerakin lagi buzzer? Saya juga ada yang hilang gitu. Saking saya itu ngerasa udah terbiasa gitu. Saya pengen tahu apalagi ya, apalagi lucu gitu. Udah nggak ada marah sebetulnya. Lucu, cuman perkara saya kalau misalnya si terdakwa ini masih ketak-ketik nyenggol saya akan balas gentian. Kan dia tuh yang selalu bilang teman-teman yang berurusan sama dia selalu dia balas sampai dia puas. Sekarang gantian, saya akan balas dia sampai saya puas gitu. Iya benar. Sekarang emang harus gitu sih. Jadi gini, semakin kita diam, mereka tuh ngerasa puas. Oh ini udah kena mental gitu. Jadi kalau ibu berisik, mereka kelabakan Bu sebenarnya. Mereka tuh lagi nyusun strategi gimana caranya bikin ibu kena mental lagi. Entah itu hidung ibu dibuat segede bolongan apa gitu ya kan, kepalanya dibuat gede banget. Muka gue aja dibuat hitam, tahu nggak? Iya Bu, jadi nanti ibu dibikin apa gitu, matanya dibikin segede apa gitu. Ya saya udah lewatin itu. Udah nggak punya marah lagi, nggak bisa marah lagi. Makanya saya bilang kok hari ini kok sepi ya. Kemana ya mereka Terus ya? sekarang lagi ini Bu, sekarang makanya ibu sepi, sekarang lagi ngegiring opini masalah karyawan BCA. Yang ada KDRT lah, yang ada apalah karyawan BCA, kan nggak ada korelasi ya Bu ya. Kasian banget. Maksudnya tuh ngapain bapak-bapak, karyawan BCA mas-mas. lu posting gitu loh. Entah karyawan cabang manapun ya Lucu kan. tahu kadang-kadang tuh Kasian banget, ini ya. Kasihan banget sih mereka ini segotong royong itu buat membuat orang kena mental, padahal mah nggak ada yang kena mental. Lu mau ngelawan BCA tapi karyawan yang dimarah-marahin. Apa? Ya, terus aneh ya. Lucu. Nggak, yang aneh itu gini loh. Itu kan karyawan udah bersaksi. Lu mau bully sampai gimana pun kesaksiannya nggak akan berubah. Iya itu. Jadi ngapain lagi lu bully-bully orang? Nggak ada urusannya. Kecuali sebelum sidang, nah itu bisa jadilah ya. Mungkin Iya kan, menjatuhkan lucu. mental. Sekarang karyawan BCA tuh Bu, yang entah di Bekasi, entah di Cikarang, di-upload semua beritanya. Makanya ibu sekarang udah reda kan, karena mereka lagi nyari karyawan BCA Bu. Gak ngerti. Kalau orang Medan bilang tuh pesong. Iya, udah longor ini. Udah pesong. Enggak, mereka ini emang udah pedau ini, aku Mam. ya. Kan Kak Janza. Gila banget. Kak Janza. Ya. Kalau orang Medan kan bilang dia pesong ya kan. Iya. Oh iya. Tapi aku akui ya, Senu dah. persnya NM ini gila sih. Kayak mereka tuh kerja keras gitu loh. Entah dari mana gitu ya, tiba-tiba mereka beride mau mengobrak-abrik BCA dengan karyawan BCA yang entah dari mana gitu. Gila Padahal sih. yang aku obrak-abrik pikir, nggak punya rekening BCA. kenapa ya mereka itu sampai segitunya gitu. Gila ya kalau NM masuk neraka kayaknya dibilang kayak Tuhan diobrak-abrik, dibuka-bukain. Enggak, malah mereka ini bikin statementnya gini Kak. Kalau NM mau masuk neraka katanya, iya dong bagus, kita kan nggak boleh sombong, belum tentu kita masuk surga. Padahal kan dalam Islam kita nggak boleh mau mengiyakan masuk neraka juga. Ya itu bukan gitu. Kalau ya minimal dia nggak bercita-cita sampai membercandakan itu gitu loh. Ya tapi kan namanya fansnya udah fanatik, semua dianggap benar. Pokoknya Kalau NM itu Tuhan mereka. Kalau sampai Nikita Mirzani masuk surga, itu pasti yang jaga neraka. Kalau Nikita Mirzani masuk neraka, itu pasti katanya yang jaga surga disuap sama Reza Gladys. Pasti dalangnya Kak Fitri. Pasti bilangnya Kak Fitri. Pokoknya aku aja dari mana-mana ya sudahlah. Ya udah banyak yang pintar nih kayak begini-begini netizen ya pro kontra itu udah dunia maya biasa. Asal jangan pro terus dibodoh-bodohin pro terus. Kalau sekarang kan udah seru nih.
Iya. ada yang tobat, ada yang sadar, ada yang oh iya ternyata gini ya gitu. Besok kayaknya apa nih ini ulahnya? Ngelempar mic Besok lagi itu apa enggak? Enggak, itu Oh, besok ngata-ngatain. persidangan ya Kak Pit? Besok Iya. itu Besok itu berarti gini nih. Besok itu mereka ngata-ngatain akan Daviana. ngebahas persidangan, terus di situ ada captionnya katanya. Kok nggak ada TPPU-nya? Padahal itu ada perampasan melalui elektronik. Pokoknya gitulah ya intinya. Tapi kok nggak ada TPPU-nya? Selama ini kita dibodohin. Aduh capek banget dibodohin gimana? Besok itu drama yang akan dihembuskan adalah Daviana takut nggak berani berhadapan dengan NM. Enggak, bukan gitu. Sekarang mah gini, Daviana dirangkul coy. Daviana dirangkul, pokoknya kamu udah Iya, dibaik-baikin tuh Ih, kamu Deviana udah supaya nggak segunung-gunung lah ngomong. omsetnya. Jangan Padahal nih, mereka Daviana. itu nggak sadar ya, mereka itu nggak sadar Daviana itu sudah bersaksi di bawah sumpah. Padahal Gitu datang loh. nggak datang si rohnya juga ya nggak masalah karena lu udah ada di BAP, bener nggak Bu? Gini ya, Dia itu mereka fansnya itu harus sadar adanya NM sekarang di dalam bui itu atas kesaksian Daviana juga nggak akan bisa merubah juga kan dia nggak bersaksi dia nggak datang. Nggak secara akan. hukum nggak Tapi akan ada yang tapi berubah. pendukungnya itu Ya, ngelarang kesaksian kayaknya. itu tetap Kesannya dijadikan pertimbangan. Cuman secara moral aja Daviana salah. Secara moral Iya, Daviana betul. salah. Tapi secara hukum nggak akan merubah apapun. Kesaksiannya tetap dibacakan dan itu jadi bahan pertimbangan hakim. Dan Secara yang pasti, moral benar ya, betul. ya, dan yang pasti ada satu lagi keuntungannya nih sebenarnya yang nggak disadari Nikita Mirzani. Dengan tidak hadirnya Daviana, dia nggak bisa mengcounter apapun. Betul, itu. Dia tidak bisa bertanya, dia tidak bisa membantah. Nggak bisa, dia nggak bisa menggali, nggak bisa membantah, nggak bisa bikin drama, Iya. nggak bisa. Itulah, itu makanya. Kalau misalkan DRG nggak ngelaporin juga itu kemungkinan besar Daviana kena tuh 15 miliar. Iya nggak sih? Teman-teman, aku turun dulu ya. Saya baru nyampe rumah tadi. Ini mau Thank you ya Kak Fit. ini Oke, cuci Kak dulu Fit. ya. Ya, terima Sehat kasih. selalu, sukses selalu. Terima kasih. Bye semuanya. Sama-sama Bapak. Bye bye. Oke, baik Kak Pit.